Kapan di sekolah kita ada cewek secantik ini, aku malah nggak tahu. Dia sih Lin Wanwan. Dia kerja part-time di kantin, sejak tahun pertama kamu suka ya. Sayangnya dia udah punya pacar. Setelah kerja part-time hari ini selesai, aku bisa beliin Lin Feng jam tangan favoritnya. Lin Feng, lihat aku udah dapat 60.000 lagi. Jam tangan yang dulu kamu pengen beli aku udah. Kita putus aja. Lin Feng, maksud kamu apa sih? Maksud apa kamu nggak tahu teman-teman di sekitarku? Pada ngetawain aku bilang pacarku. Kuma kerja motong dating di kantin sekolah. Bilang aku pacaran sama tukang daging. Lin Feng, aku tahu. Aku tahu semua, aku juga pengen jalan-jalan di akhir pekan. Belanja, tapi kamu lihat. Aku cuma pengen cari uang lebih buat beliin kamu kado ulang tahun. Sudah. Jangan selalu pakai aku sebagai alasan sekarang karena kamu. Teman-teman di sekitarku pada bilang, pacarku kerja di kantin sekolah. Pada nusuk-nusuk aku di depan teman-teman aku. Nggak bisa angkat kepala. Lin Feng bilang benar. Lin Wanwan, keluarga kamu cuma pemulung. Kamu nggak pantas sama Lin Feng. Lin Feng, dulu waktu kamu nggak punya uang buat kuliah, aku yang minta bapak aku buat nampung kamu. Aku juga yang kerja 3 pekerjaan sekaligus. Seberat apapun asal bisa dapet uang, aku lakuin. Aku ngelakuin ini semua buat kamu. Kamu malah selingkuh sama dia, kamu nggak merasa bersalah sama aku. Jangan pakai dalih moral selama ini, kamu terus kerja cari uang. Nempel terus sama aku pura-pura niat berkorban buat aku. Itu cuma dalih moral buat ngekang hak dan kebebasan aku. Ini ada foto kita berdua yang selalu aku simpan. Kamu pasti nggak mikir itu, karena aku sayang sama kamu kan? Aku cuma pengen itu selalu ingetin aku tentang luka yang kamu berikan selama ini pokoknya. Untung sekarang ada wewe wanita yang ngerti, yang selalu ada di sampingku. Aku akhirnya bisa bangga. Terlepas dari masa lalu. Lin Feng, kamu putus sama aku demi uang. Suatu hari kamu pasti nyesal. 1 miliar, apa HP aku rusak ya? Ya ampun, ini bukan Ling Yuan, cowok ganteng dari Elliston. Dia anak tunggal dari keluarga Ling, keluarga terkaya pertama. Statusnya sangat tinggi dan sulit dijangkau. Ternyata aslinya lebih ganteng dari fotonya. Mobil mewah di belakang itu, platnya 9.900. Bukan mobil eksklusif milik orang terkaya itu, kenapa ada di sekolah kita? Kak Ling Yuan. HP kamu. Terima kasih Kak Ling Yuan. Nuan. Ayah, Ayo biar ayah lihat baik-baik. Mata kamu kok merah, ada yang nakalin kamu. enggak kok ayah. Aku seneng banget ayah datang. Aku dengar mereka bilang-bilang orang terkaya gitu. Dan kamu hari ini pakai baju resmi. Kita sekarang enggak jual barang bekas, jadi sopir aja. Ayah itu orang terkaya. Dan kamu adalah putri orang terkaya yang sebenarnya. Ayah ngomong apa sih? Meskipun keluarga kita memang enggak punya uang, tapi aku enggak masalah kok. Ayah enggak perlu bohong besar buat bikin aku bangga di sekolah. Kamu ini. Om Lin gak bercanda, kamu memang putri orang terkaya. Dulu Om Lin takut kamu ditipu cowok, makanya sembunyi selama 18 tahun. Baru bilang pas kamu masuk kuliah hari pertama. Kak Ling Yuan, kenapa kamu juga ikut ayah bohongin aku? Masih nggak percaya ya? Ayah tahu kamu baru masuk kuliah butuh uang. Ayah transferin uang jajan dulu, kamu pakai aja. $10 miliar, itu cuma uang jajan. Ayah, kamu beneran orang terkaya. Sekarang kamu percayakan. Ayah, kamu tahu nggak aku udah ngumpulin botol air mineral berapa lama? Kamu sembunyiin aku selama ini, kamu bilang aja dari dulu. Ayah juga nggak tahu bisa sembunyiin kamu selama ini. Itu buat nggantiin kerugian anak ayah selama ini. Sekolah Elliston ini. Ayah udah beli semua. Jadi hadiah masuk kuliah kamu gimana? 10 miliar uang jajan. Sekolah Elliston ayah. Pertama kali jadi putri orang terkaya, ada yang perlu diperhatiin enggak? Perhatiin selama itu, bisa diselesain pakai uang. Itu bukan masalah.
Terus aku masih ada masalah enggak? Ling Yuan, kamu kan kakak kelasnya Nuan Nuan. Di sekolah nanti. Jangan lupa jaga Nuan Nuan ya. Tenang saja Pak Lin, saya akan jaga Nuan Nuan dengan baik. Oke, dan kamu. Jangan bilang ayah tidak sayang padamu. Sudah kubuatkan kesempatan untukmu. Jangan sia-siakan aku pergi dulu. Ayah, Cocok. Ayo naik, aku antar kamu ke asrama. oh, terima kasih Ling Yuan, kakak sudah mengantarku. Pak Lin minta aku jaga kamu jadi. Aku perlu tambah kamu di WeChat biar nanti gampang hubungi. Oke, Astaga, ini kan Ling Yuan kakak. Kenapa dia di depan asrama kita? Jangan-jangan dia sudah punya pacar. Entah siapa cewek yang bisa bikin Ling Yuan kakak jatuh hati. Siapa ya? Kalau aku pasti senang banget. Ling Yuan kakak, aku sudah tambah kamu, ini nomor HP-ku. Kapan-kapan butuh bantuan hubungi aku ya. Oh oke, aku pulang dulu ya. Nuan Nuan, kamu baru naik dari bawah, lihat nggak? Ling Yuan kakak ngantar siapa gini? Kita tadi lihat Ling Yuan kakak di bawah jadi nebak-nebak. Dia pasti udah punya pacar. Jadi kamu lihat nggak? Dia ngantar cewek siapa? Astaga, kalau bilang Ling Yuan kakak ngantar aku, pasti bakal salah paham lagi. Nggak kok, aku nggak lihat Ling Yuan kakak. Dia mungkin udah pergi, iya pergi. HP siapa yang bunyi ya? Nuan Nuan. Kurir. Aku angkat dulu. Halo Ling Yuan kakak. Ada satu hal lagi yang lupa ku beritahu. Sekarang semua guru dan murid di Aliston tahu. Orang terkaya sudah beli grup sekolah jadi sekolah khusus buat kamu. Mengadakan pesta penyambutan. Untuk umumkan identitasmu ke seluruh sekolah. Pesta penyambutan seluruh sekolah. Berarti, malam ini Lin Feng dan Kia Wei juga akan datang. Kamu perlu pidato sebagai putri ketua yayasan. Siapin baik-baik ya. Selain itu, Pak Lin sudah umumkan ke seluruh sekolah, aku yakin. Segera seluruh sekolah akan tahu putri orang terkaya ada di sekolah. Baik, aku mengerti, terima kasih senior. Lin Feng. Kamu jijik padaku dan putus denganku. Kuharap besok kamu tidak menyesal. Apa? Putri orang terkaya ada di sekolah kita? Rejeki nomplok ini akhirnya sampai padaku. Perhatian seluruh guru dan siswa, ada pengumuman darurat. Hari ini khusus diadakan untuk menyambut putri orang terkaya. Malam penyambutan semua orang harus serius menghadapinya. Dilarang keras orang yang tidak berkepentingan masuk. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Putri orang terkaya ternyata satu sekolah denganku. Kita akan memberikan pusaka keluarga Lin sebagai hadiah untuk putri orang terkaya. Masih khawatir tidak bisa mengubah nasib? Tempat mewah ini ternyata disiapkan untukku. Kalau dulu, sungguh tidak terbayangkan. Hei senior Ling Yuan. Kamu sudah sampai mana? Aku ada di depan pintu acara, aku akan segera sampai. Aku akan menjemputmu. Bukan si miskin yang baru saja diputusin pacarnya ini? Tidak bisa makan jadi datang ke sini minta-minta? Malam penyambutan ini mengundang seluruh guru dan siswa. Aku tidak boleh ikut? Lin Nuan Nuan, kamu belum tahu ya? Malam penyambutan kali ini, setiap orang harus membayar 100.000 rupiah. Biaya masuk baru bisa masuk, keluargamu jual rongsokan. Setahun juga tidak dapat separuhnya, kamu seharusnya tidak berhak. Aku memang tidak membayar biaya masuk. Tapi soal hak, aku lebih berhak dari kalian semua untuk ikut malam penyambutan. Beli baju saja tawar-menawar lama. Dapat untung sedikit sudah senang tidak malu? Masa bisa bayar 100.000 biaya masuk Lin Wan Wan? Kalau kamu tahu diri cepat pergi. Biasa memalukan saja sudah cukup. Tidak tahu ini acara apa hari ini? Mau jadi bahan tertawaan seluruh sekolah? Lin Wan Wan, aku beritahu yang sebenarnya malam penyambutan kali ini dipersiapkan untuk menyambut putri orang terkaya. Tujuannya adalah agar kita yang lahir dari keluarga kaya bisa saling bertukar pikiran. Aku bisa bawa Lin Feng masuk bergabung dengan kalangan atas. Sedangkan kamu hanya bisa berteriak-teriak di sini seperti wanita kampungan. Lin Wan Wan hanya orang seperti Wei Wei, yang lahir dari keluarga terhormat, bisa membuatku benar-benar bangga. Membuat mereka yang pernah meremehkanku sekarang tunduk padaku. Ini baru harga diri yang aku inginkan. Kalau kamu tahu diri cepat pergi, kalau kamu sampai membuat marah putri orang terkaya. Kamu nggak bakal tahu gimana caranya mati. Ada beberapa orang yang terlalu lama berlutut sampai nggak bisa berdiri lagi. Aku penasaran. Nanti kalau kalian masuk masih bisa ketawa nggak? Lin Wan Wan, jangan nggak tahu diri. Masa sekolah ini milikmu? Sekarang juga, tututin dan minta maaf sama Lin Feng, kalau nggak
Aku bakal cari orang buat usir kamu. Kalau aku nggak bisa masuk, kayaknya acara sambutan mahasiswa baru ini nggak bakal jalan. Apa aku salah dengar? Acara sambutan mahasiswa baru jalan atau nggak, apa hubungannya sama kamu? Keluargamu cuma tukang rongsokan. Masa kamu pikir acara sambutan mahasiswa baru ini milikmu? Oh, aku tahu Wewe. Dia mau pura-pura jadi putri orang terkaya. Di acara sambutan mahasiswa baru buat ngumpulin rongsokan. Sampah ngumpulin sampah. Cocok banget sih, hahaha. Ayahnya emang tukang rongsokan. Ngikutin jejak ayahnya cuma segitu kemampuannya. Gini aja kamu nggak usah masuk buat mempermalukan diri. Aku kasih 100, anggap aja aku kasihan sama kamu. Ambil cepat pergi. Seseorang yang dulu nggak punya uang buat naik bus, sekarang malah pakai uangku buat menghina aku, Lin Feng. Sikapmu yang kayak nusuk dari belakang, benar-benar hina. Lin Wanwan, aku ini laki-laki sejati. Nggak mau ribut sama kamu, aku udah sabar banget. Jangan nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu kamu, Lin Feng. Lin Wanwan, apa aku terlalu baik sama kamu? Sampai berani ngomong kayak gitu sama Lin Feng kami. Hari ini aku bakal ngajar kamu baik-baik. Biar kamu ngerti betul siapa dirimu. Wewe. Kamu Lin Wanwan, dasar perempuan jalan berani mukul aku. Kamu tahu nggak siapa aku? Aku ini putri keluarga Kiao dari Jinghai. Kamu berani mukul aku, kalau ayahku tahu, dia pasti nggak bakal ngasih kamu ampun. Lin Wanwan, kamu gila ya? Ayahnya itu penguasa keluarga Kiao dari Jinghai, juga pemegang saham di Aliston. Kamu berani mukul anaknya, apa kamu mau dikeluarin dari sekolah? Keluarga Kiao dari Jinghai, nggak pernah dengar. Tapi kalian mau usir aku dari sekolah. Kalian semua tidak pantas. Lin Wanwan, sebelumnya kamu sebagai pacarku. Bisa senaknya, tapi sekarang siapa saja di antara kami bisa dengan mudah menghancurkanmu. Kamu pamer apa di depan kami? Kalian beritahu dia siapa kami. Aku putri dari kepala departemen. Tidak tahu apakah aku pantas untuk membuatmu keluar dari sekolah? Tidak cukup. Wakil kepala sekolah adalah pamanku sendiri. Ibuku bekerja di Departemen Pendidikan. Semua sekolah berada di bawah kendalinya. Tidak tahu apakah dengan tambahan kami berdua cukup pantas. Lin Wanwan, kamu kenapa harus membuat situasi jadi seperti ini? Apa untungnya buatmu kamu tidak malu? Aku saja malu untukmu begini. Kamu sekarang berlutut dan minta maaf pada Weiwei. Aku masih bisa membantumu memohon agar tidak membuatmu belasan tahun belajar sia-sia. Kalian bersama memang cukup. Aku sudah muak, aku jujur memberitahumu. Bukan hanya kalian. Bahkan jika wakil kepala sekolah datang sendiri, dia harus mendengarkan aku. Lin Wanwan, mereka tidak mengenalmu, aku mengenalmu. Kamu hanya seorang siswa yang semua barangnya dari pasar loak. Siapapun bisa punya identitas tinggi kecuali kamu. Tidak mungkin. Identitasku apa kamu akan segera tahu. Sudah diambang kematian masih banyak bicara. Hari ini aku akan membuatmu tahu apa akibatnya. Mengganggu aku? Halo. Halo Senior Ling Yuan. Wanwan, acara sambutan mahasiswa baru akan segera dimulai. Kamu belum sampai, ada masalah apa? Senior Ling Yuan, aku ditahan di pintu. Tunggu di sana, aku segera datang. Baik. Apa aku tidak salah dengar tadi itu suara Master Jiu? Aku juga mendengarnya, si miskin tadi. Langsung memanggil nama Master Jiu, jangan-jangan dia benar-benar punya identitas yang begitu hebat. Mungkinkah Lin Wanwan adalah orangnya Master Jiu? Selesai kita telah membuat Master Jiu marah. Kita tidak akan bisa menghindari konsekuensinya. Lin Wanwan, kamu main apa lagi? Aku sudah lama denganmu, aku tidak tahu kapan kamu kenal Master Jiu. Baiklah, demi bisa masuk ke acara sambutan mahasiswa baru, Anda benar-benar melakukan segalanya. Jadi aku bilang begitu. Apa identitas Ling Yuan? Dia adalah pangeran dari keluarga Ling di Beijing. Karakter sekolah mulia. Aku bahkan tidak berani memanggilnya. Di mana wajahmu? Anda tidak dapat menyebut namanya secara langsung karena Anda tidak memenuhi syarat. Dan apakah aku berbohong atau tidak? Mati sudah dekat. Anda berpura-pura menjadi orang terkaya. Setelah dibongkar dia menyinggung Jiuye. Kau tersinggung di sekolah. Dua orang yang seharusnya tidak tersinggung. Sekarang aku akan membersihkanmu untuk mereka. Juga membuat Anda mengenali identitas Anda. Ini sekolah. Anda harus melakukan sesuatu di tempat saya. Arogansi juga membutuhkan latar belakang. Kapan sekolah terserah Anda? Sudah lama tidak ada pelajaran. Kehidupan baru yang tidak diketahui ini para suster. Buka rekaman ponsel. Biarkan dia berlutut sebentar. Foto seperti itu akan dikirim ke kelompok mahasiswa baru. Biarkan semua orang melihat, hahaha. Karena kalian ingin menembak. Lalu aku juga ingin merekam. Sangat hidup. Teman terbaik di sekitar Jiang Shao Ling Yuan.
Kenapa dia datang? Lin Wanwan, sudah lama aku katakan padamu. Jadilah pria yang baik. Kau hanya berpura-pura menjadi Joy. Melihat kebohongan. Saya melihat bagaimana Anda berpura-pura menjadi John. Aku mahasiswa baru Lin Feng Lin Wanwan. Tidak hanya berpura-pura menjadi orang terkaya, tetapi juga mengatur Jiu Ye, kami akan mengusirnya. Anda adalah Lin Wanwan. Panggil aku Jiang Yang. Mari kita menjemputmu. Jiang kurang, dia adalah hantu miskin yang mengambil sampah. Bagaimana bisa Jue meminta Anda untuk menjemputnya? Kau pasti tertipu olehnya. Kamu pasti salah. Orang ini adalah mantan pacarku. Ayahnya adalah seorang pembuang. Hemat uang untuk kuliah. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk kenal dengan Master Jiu. Kamu sudah ditipu olehnya. Siapa kamu? Apa aku ngobrol sama kamu? Jiang Shao, aku Lin Yuan, katanya, ada beberapa orang yang menghalangimu. Mereka beritulah. Mereka tidak hanya menyuruhku keluar dari sekolah tapi juga memintaku untuk berlutut dan minta maaf. Time kau. Jelas-jelas ini karena perempuan ini menghina Master Jiu dan putri orang terkaya di depan umum. Aku dan Lin Feng hanya memberi pelajaran padamu. Ribut apa lagi? Di Alistone yang paling banyak adalah siswa kaya dan berkuasa. Kalian sendiri yang buta sampai berani macam-macam dengan orang yang salah. Tidak hanya keluar dari OSIS. Acara penyambutan juga tidak perlu ikut, tidak mungkin. Aku masih harus memanfaatkan Kiao Wei sebagai batu loncatan untuk kenal dengan putri orang terkaya di acara penyambutan, tidak mungkin mundur. Kamu masih berani ketawa Lin Wanwan? Pasti kamu yang membuat Jiang Shao marah sampai kami kena imbasnya. Aku. Kamu berani macam-macam dengan orangnya Master Jiu? Cari mati. Aduh tanganku. Acara penyambutan tidak menyambut kalian-kalian yang pergi sendiri. Atau aku yang suruh orang mengusir kalian. Jiang Shao, apa yang Anda lakukan ini tidak baik. Kami semua sudah bayar untuk acara penyambutan Anda, tidak mengizinkan kami masuk. Tapi membiarkan Lin Wanwan ikut pesta. Apa yang Anda lakukan ini mungkin tidak sesuai dengan aturan sekolah. Aku mau ketemu Master Jiu, aku akan membuat kalian tidak bisa makan dengan tenang. Apa pelajaranku tadi belum cukup buatmu? Senior Jiang Yang, acara penyambutan akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Kamu sekarang kita harus bagaimana? Kamu tidak lihat? Begitu kita bilang mau lapor ke Master Jiu, mereka langsung takut, jelas-jelas merasa bersalah. Begini sekarang kita langsung masuk cari Master Jiu. Di depan putri orang terkaya, ungkap kebohongan mereka berdua. Dengan begitu kita tidak hanya bisa kenal dengan Master Jiu, tapi juga bisa mengambil hati putri orang terkaya, sekali mendayung Benar, 2-3 pulau kita terlampaui. ketemu putri orang terkaya apa sih? Seperti kursi OSIS? Tapi sekarang kita sama sekali tidak bisa masuk. Jangan khawatir. Ini adalah pusaka keluarga kami Lin dengan ini. Sebagai hadiah pertemuan dengan putri orang terkaya, masih khawatir tidak bisa masuk? Lin Feng, kamu mempertimbangkan semuanya untukku. Tenang saja, pusaka keluargamu pasti tidak akan sia-sia. Begitu aku ketemu putri orang terkaya, aku pasti akan merekomendasikanmu. Teman. Tolong bantu sampaikan sesuatu. Senior, boleh minta minum sama kamu? Aku nyetir tidak minum alkohol. Nuan, aku bilangkan Ling Yuan memang hebat. Kami si bintang kampus Alistone dimanapun pasti jadi pusat perhatian. Ternyata senior Lin Yuan bukan cuma ganteng, tapi juga tahu diri, nggak sembarangan. Nggak kebayang deh orang sehebat dia bakal jatuh cinta sama cewek kayak apa. Sudahlah, jangan ngomong gak jelas. Tadi ada apa sih? Tadi aku. Jiu Ye. Lanjutin. Masih tetap gentleman, tadi nggak ada apa-apa. Sudah selesai semuanya. Tadi ada orang yang mengaku sebagai anak keluarga Lin. Ingin ketemu Jiu Ye, katanya ada hal penting. Kalau Jiu Ye nggak bisa, dia mau kasih hadiah buat putri konglomerat. Harapannya Jiu Ye mau menyerahkan hadiahnya. Acara sambutan mahasiswa baru ini diadakan buat kamu, hadiahnya juga buat kamu. Kamu yang putuskan. Wah, sampai bawa pusaka keluarga segala. Lin Feng, aku kasih kamu kesempatan ini. Bilang aja hadiahnya sudah diterima putri konglomerat. Suruh mereka masuk. Putri konglomerat Jiu Ye. Perkataannya adalah keinginanku. Paik Chuya. Kalian tahu siapa aku? Berani-beraninya kalian menghalangi, masih mau nggak bersekolah di sini? Jiang Shao sudah bilang siapapun kalian nggak boleh ikut acara sambutan malam ini. Itu perintah Jiu Ye. Jiu Ye mengizinkan kalian masukkan, aku sudah bilang. Lin Wanwan nggak mungkin kenal Jiu Ye. Kalau tidak dengan sifat Jiu Ye, nggak mungkin mengizinkan kita masuk. Untung ada pusaka keluarga yang kamu kasih Lin Feng, cuma Lin Wanwan ini selalu cari masalah acara sambutan malam ini. Harus bikin dia keluar dari Alistone. Wah, cuma acara sambutan mahasiswa baru. Ternyata megah banget, jelas-jelas sekolah sangat menghargai putri konglomerat. Dengar nggak? Ayah putri konglomerat nggak cuma membeli Alistone, tapi langsung keluarin 1 miliar. 1 miliar. Putri konglomerat ini memang beruntung.
Sejak lahir sudah menguasai sebagian besar kekayaan Jinghai. Tapi karena sang konglomerat ingin menguji putrinya selalu merahasiakan. Sampai putrinya dewasa baru tahu identitasnya. Lin Nuan. Saya bilang bagaimana saya tidak bisa menemukan Anda. Lantai kedua teman sekelas adalah area VIP. Kau tahu siapa aku? Lantai kedua menyambut tamu penting dari pesta penyambutan ini. Kalian tidak cukup, kami tidak cukup. Lalu mengapa dia orang terkaya? Aku sudah membawa mereka. Orang terkaya Eugene, kau bilang dia orang terkaya. Dapat mengenali orang terkaya yang mengambil sampah. Kau buta. Aku sudah menunggu begitu lama. Lin Nuan, kau tahu siapa yang membiarkan kami masuk? Adalah orang terkaya. Secara pribadi mengirim kami untuk datang. Benarkah? Orang terkaya mengundang kalian. Aku sangat senang. Itu tentu saja Lin Nuan. Aku tidak berpikir kau bisa tertawa. Kami telah menyiapkan hadiah untuk orang terkaya. Kita akan melihat orang terkaya. Kau tidak ingin tetap di sekolah. Hadiah. Apakah ini? Hadiah ini sangat indah. Aku juga suka. Bukankah ini pusaka yang ditransfer Lin Feng ke orang terkaya? Bagaimana dengan kamu? Apakah kau Lin Nuan yang membuatmu mencuri? Saya menyiapkan hadiah untuk orang terkaya. Aku sudah mengikuti. Berikan sesuatu kepada orang terkaya. Lin Nuan yang mengajarimu mengatakan itu. Saya tahu lebih baik dari Anda siapa Lin Nuan yang hadir. Mungkin ada identitas tapi dia. Tidak mungkin dia. Aku tidak bisa lebih jelas. Lin Feng ini adalah rumah kalian. Bisa mengeluarkan barang yang paling berharga. Ibumu sakit parah. Anda tidak mau menjualnya. Sekarang untuk melihat orang terkaya. Kirim langsung. Jangan bicara omong kosong, kau mencuri. Sementara semuanya tidak besar sekarang. Cepat kembalikan hadiah itu padaku atau... Bagaimana kalau tidak? Kalau tidak, aku tidak akan mengampuni kamu. Pokoknya hadiah ini. Aku juga merasa kotor. Kamu. Lin Nuan, kamu tahu berapa harganya ini Lin Nuan? Aku tahu kamu tertarik karena bakatku. Jadi kamu tidak tega untuk putus denganku, tapi kali ini, kamu tidak hanya mengganggu Wei Wei, tapi juga mengacaukan pesta penyambutan. Ini sudah menyentuh batas kesabaranku. Apa yang bisa kamu lakukan kalau aku sentuh kamu bisa mengusirku? Kamu punya kemampuan itu. Sepertinya sebelumnya aku terlalu memanjakanmu. Sehingga kamu menjadi begitu arogan, tapi... Sekarang kamu harus melihat situasi di depan matamu. Bukan hanya aku yang tidak bisa menerimamu. Semua orang di pesta ini tidak bisa menerimamu. Kami semua belum ada yang bicara. Siapa yang berani mewakili semua orang di pesta ini? Yao Yao, kenapa kamu datang? Aku susah payah berteman denganmu, bagaimana mungkin aku bisa diam saja? Melihat kamu diintimidasi orang lain lagi pula. Kakakku menyuruhku untuk merawatmu dengan baik. Kalian siapa lagi? Kami semua teman sekamar Nuan. Tidak suka melihat kalian menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi banyak orang. Mengintimidasi Nuan kami sendiri. Aku melihat semangat kalian tadi. Sepertinya kalian sangat hebat ternyata. Ini teman sekamar wanita itu, teman sekamar orang miskin. Bisa jadi orang hebat apa sekelompok orang miskin lagi. Aduh, kalau begitu. Identitasmu sangat hebat ya. Lucu sekali lihat mereka ini. Belum pernah melihat dunia. Baiklah, hari ini aku akan menjadi orang baik memberitahu kalian. Sebenarnya kalian sudah mengganggu siapa? Lin Feng salah satu dari 4 keluarga besar di Jinghai. Pewaris grup Lin kekayaan jutaan. Statusnya hanya di bawah Pak Jiwao. Bagaimana sekarang sudah takut? Kalian kenapa tertawa, jangan-jangan sudah ketakutan? Tuan muda keluarga Lin, pewaris grup Lin. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Xinhua yang hadir di sini adalah orang-orang penting di Jinghai. Kamu pernah dengar ada orang seperti ini di Jinghai? Tidak pernah dengar ada tuan muda keluarga Lin di Jinghai. Di pesta-pesta sebelumnya juga tidak pernah melihat orang ini. Tidak tahu benar atau tidak kamu pernah dengar. Grup Lin namanya Lin Feng.
Empat keluarga besar di Jinghai dengan keluarga Lin. Sebagai keluarga besar lainnya juga pernah aku lihat tapi tidak pernah dengar apa-apa. Yang dipanggil Lin Feng itu. Lin si anak tuan besar nama yang begitu terkenal. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Aku selalu rendah hati jarang menghadiri acara pesta seperti ini. Jadi orang-orang tidak mengenalku. Kamu terlalu rendah hati di pesta penyambutan ini. Hampir semua anak keluarga terkemuka Jinghai berkumpul, tapi tidak ada yang mengenalmu. Apa kamu terlalu rendah hati? Atau kamu sengaja menipu semua orang? Kamu ngomong apa sih? Ayahku sering di luar negeri. Baru saja kembali ke negara, jadi wajar kalau orang tidak mengenal. Bukan hal yang aneh. Kenapa kamu begitu tegang? Aku hanya menebak. Lin Wanwan sudah cukup. Lin selalu rendah hati, tidak suka pamer. Tidak terpikir kamu akan mengambil kesempatan teman-teman orang lain tidak tahu latar belakang Lin. Itu bisa dimaklumi, tapi Lin Wanwan dia adalah pembantu keluarga Lin. Pura-pura tidak tahu jangan sampai dimanfaatkan olehnya. Ternyata Lin Wanwan adalah pembantu Lin. Wajar kalau dia bisa datang ke pesta. Aku kira dia orang penting. Siapa bilang Lin Wanwan adalah pembantu keluarga Lin? Jue bagus sekali Lin Wanwan. Jue pasti tahu kamu berpura-pura sebagai putri orang terkaya. Dia datang khusus untuk menangani kamu Lin Wanwan. Bagaimana kamu bisa membela diri? Lin Wanwan, jangan bilang aku tidak membantumu, kamu sendiri yang keras kepala. Nanti aku tidak akan membantumu lagi. Membantu nanti kamu jangan sampai minta tolong padaku. Benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati Jiuye. Aku datang tidak terlambatkan. Datang tepat waktu. Teman-teman, maaf membuat kalian menunggu. Wakil kepala sekolah ada urusan mendadak. Jadi upacara pembukaan ini aku yang akan mewakili. Tidak lebih dari berlian mobil mewah villa. Kalau kamu suka, bisa kamu ambil. Berlian bernilai jutaan, gaun custom made. Villa dengan pemandangan sungai dan Maybach terbaik. Wakil kepala sekolah benar-benar dermawan. Semua ini untuk Lin Wanwan. Apa dia pantas? Niat wakil kepala sekolah aku hadir, tapi aku tidak pantas menerimanya. Lagi pula aku tidak suka istimewa hadiah ini, lebih baik tidak usah. Kalau begitu aku tahu harus bilang apa ke wakil kepala sekolah. Paman Lin ada urusan mendadak tidak bisa hadir di pesta penyambutan ini. Jadi kamu yang akan mewakili untuk berpidato. Lin Feng Jue begitu hormat pada Lin Wanwan. Jangan-jangan Lin Wanwan benar-benar putri orang terkaya. Tidak mungkin orang Turki itu sangat berkuasa. Putri orang terkaya pasti diantar mobil mewah. Tinggalnya juga pasti di villa, tapi kalau Lin Wanwan benar putri orang terkaya, bagaimana mungkin dia tinggal di rumah kontrakan naik bus ke sekolah? Jauh lebih tidak mungkin aku yang tidak punya apa-apa ini akan dipilih. Benar Lin Wanwan itu cuma anak pembantu di rumahmu. Mana mungkin dia anak orang Turki? Aku pasti sedang marah sekali. Halo semua, aku Lin Wanwan. Hari ini aku, atas nama ayahku yang ketua sekolah, akan berbicara di sini sebenarnya. Aku juga baru tahu kemarin ayahku orang terkaya dan aku adalah anak orang terkaya. Lin Wanwan benar-benar anak orang terkaya. Dengar nggak, ayah si anak orang terkaya? Enggak cuma membeli sekolah kita, tapi langsung keluarin 1 miliar. 1 miliar. Lin Yuan itu pangeran di lingkaran Beijing yang bisa dia perlakukan pasti cuma anak orang terkaya. Jadi dia sebelumnya Menyembunyikan identitas, dia benar-benar anak orang terkaya. Lalu aku tadi. Lin Feng Lin Wanwan kayaknya benar-benar anak orang terkaya. Sekarang harus gimana? Nuan Nuan. Lin, kamu ngapain sih? Di depan banyak orang panggil Nuan 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 Nuan. Pacar kamu nggak mau lagi. Nuan Nuan, kita tumbuh besar bersama, kamu tahu aku. Aku cuma sesaat bingung. Sebelumnya aku yang salah, aku yang tidak benar, aku buta. Nggak lihat kebaikanmu padaku, sekarang aku sudah tahu. Kamu kasih aku kesempatan lagi ya. Lin Feng, kalau aku bukan anak orang terkaya, masih anak pemulung, kamu masih mau sama aku. Tentu kita teman sejak kecil, perasaanku padamu tidak akan pernah berubah asal kamu mau, kita bisa memulai lagi. Oke. Asal kamu sekarang mau turunkan harga diri, minta maaf di depan umum, aku bisa pertimbangkan. Kayaknya posisiku di hatimu masih kurang. Aku akan berlutut. Kamu main-main sama aku. Lin Feng, kalau kamu masih punya sedikit harga diri, aku masih mau menghormatimu, tapi ternyata kamu benar-benar mau berlutut demi uang. Aku tadinya mau bikin kamu langsung jatuh miskin. Sekarang aku ubah pikiran, aku mau pelan-pelan. Pelan-pelan menyiksamu. kamu itu Lin Feng. Kamu nggak pantas sama Lin Wanwan, terlalu tinggi. Jiangzi. Tangani orang-orang yang ribut ini, acara lanjut seperti biasa. Sisanya kamu yang atur ya, makasih banyak. Serahkan saja padaku. Gimana mau aku suruh orang yang ajak kamu? Cowok ini benar-benar tipe Phoenix. Aduh kak, kamu masih bengong apa? Cepetan kejar dia. SST. Aduh kak, Bilang aja. kalau kamu enggak naik nanti cewekmu dikejar sama senior Lin Yuan. Enggak demam juga ngomong apa sih, aku aja enggak punya pacar. Kamu dapat cewek dari mana?
Lin Wanwan bukan calon cewekku. Apa wahai nenekku, kamu ngomong apa sih? Kamu disuruh jagain Lin Wanwan, itu permintaan Lin Yuan. Aku berani ambil cueknya Lin Yuan, aku enggak mau hidup. Senior Lin Yuan, jangan-jangan Senior Lin Yuan suka. Sebenarnya aku juga enggak yakin. Tapi aku belum pernah lihat. Lin Yuan perhatian banget sama seorang cewek. Pasti ada sesuatu. Kamu suruh mereka ikut acara penyambutan cuma buat balas dendam sama Lin Feng. Lagi pula rasa dapat terus hilang. Lebih bikin sakit hati. Kamu masih kayak dulu enggak berubah. Senior Lin Yuan dulu kenal aku. Iya, hari ini aku juga bantu kamu. Traktir aku makan enggak apa-apakan. Tentu saja kalau bukan karena Senior Lin Yuan datang tepat waktu. Aku masih bakal diganggu mereka kalau Senior Lin Yuan sekarang ada waktu. Kita bisa langsung makan. Hari ini aku ada acara tapi kamu udah ngutang sama aku. Iya, nanti kalau Senior Lin Yuan ada waktu. Aku siap kapan aja. Oke, ikut acara dulu, abis acara aku anterin kamu pulang. Makasih Senior Lin Yuan, anterin aku pulang, aku masuk dulu. Orangnya udah naik masih ngapain? Kamu kenapa di sini? Acaranya udah selesai, aku anterin adikku ke asrama, enggak boleh. Senior Lin Yuan, aku duluan ya, bye. Aku bilang Lin Yuan, kamu beneran suka sama Lin Wanwan si cewek itu ya? Aku inget dulu kamu punya cewek idaman waktu SMA. Baru berapa tahun udah enggak setia sama cewek idamanmu? Bicara yang sopan, jangan panggil cewek itu. Cewek itu namanya Lin Wanwan. Aduh, aku paling suka sama cinta murni. Aku cuma punya kamu satu-satunya pejuang cinta murni, kamu malah naksir, diam-diam 3 tahun. Aku kira kamu bakal nunggu terus, aku kecewa banget. Dia tuh. Maksudmu dia adalah orang yang kamu sukai diam-diam? Ya. Orang yang kamu sukai diam-diam selama 3 tahun cinta pertama kamu. Ya. Kenapa tadi kamu tidak ikut makan malam yang diundang oleh cinta pertamamu? Kesempatan yang bagus. Kamu tidak ngerti, terlalu terburu-buru. Justru akan membuat keadaan menjadi buruk. Hehe. Tidak menyangka biasanya kamu sangat tegas dan cepat dalam bertindak. Kakak kelas Ling. Sekarang juga sudah tahu untuk melambatkan langkah. Tegas dan cepat dalam bertindak, tegas dalam mengambil keputusan. Tegas dan cepat Apa dalam baik, bertindak. aku mengerti. Lin Feng, hari ini kita semua ditipu oleh Lin Wanwan si wanita jahat itu. Maksudmu apa maksudnya kita semua ditipu? Barusan ayahku meneleponku bilang kalau putri orang terkaya hari ini tidak datang sama sekali. Oh begitu, hari ini Lin Yuan sangat memperhatikan Lin Wanwan. Ternyata pasti Lin Wanwan si wanita jahat itu. Naik ke tempat tidur Lin Yuan, semua yang terjadi hari ini adalah yang diatur oleh Lin Yuan untuknya. Tujuannya adalah untuk membalas dendam padaku. Aku bilang juga bagaimana mungkin Lin Wanwan tiba-tiba berubah menjadi putri orang terkaya. Ternyata hanya berpura-pura Lin Feng. Hari ini kamu tidak berpikir kalau dia benar-benar putri orang terkaya. Dan menyesal telah putus dengannya kan? Mana mungkin laki-laki tidak boleh merendahkan diri. Wei, kamu tahu, aku paling tidak suka mengandalkan wanita. Untuk mencapai ambisiku, aku takut urusanku akan berdampak padamu, jadi aku melakukannya untukmu. Baru saja berlutut memohon padanya. Aku bilang juga Lin Feng. Kamu yang biasanya sangat angkuh mau berlutut untukku. Aku memang tidak salah menilai. Sudah, jangan sedih, besok kita pergi ke mall. Lihat apa yang kita suka kita beli. Baik. Lin Wanwan, kamu dengan dukungan Lin Yuan selalu melawanku. Bahkan mencoba membongkar identitasku. Maka aku juga tidak akan membiarkanmu merasa nyaman. Apa lihat apa? Aku bilang kamu dan Lin Wanwan ini memang ada jodoh, cuma periksa mall. Bisa ketemu dia. Tidak usah periksa dulu, temani aku ke suatu tempat. Tidak periksa lagi, mau kemana? Lin Yuan, bukan aku bilang, tapi pikiranmu ini bagaimana sebentar-sebentar berubah. Aku ini kan anak sulung keluarga Jiang. Setiap hari ikut kamu lari-lari hidup seperti asisten saja. Tanan Wanwan. Sudah berapa lama sepatu ini dipakai? Tidak mau menukar Anda tapi orang terkaya. Siapa yang percaya? Saya ingin menghemat uang untuk anak laki-laki Lin Feng. Tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk diri sendiri. Sepatu busuk dan tidak mau berubah. Saya sudah terbiasa menabung tapi saya tidak bisa mengubahnya. Tapi apa yang kau katakan padaku adalah orang terkaya harus bersikap baik pada diri sendiri. Sepatu ini memang harus diganti. Kebetulan ada toko sepatu. Baik. Lin Wanwan. Cepat duduk. Wanwan, sepatu ini sangat indah. Harus terlihat bagus di kaki Anda. Sangat cantik. Aku orang kaya sekarang. Seharusnya tidak berlebihan.
Sejauh yang saya tahu sepatu ini adalah 30.000. Anda tidak mampu membelinya lagi. Jalan musuh yang sempit. Kami membeli atau tidak, apa ada hubungannya dengan Lin Wanwan? Orang seperti apa yang cocok dengan sepatu kelas apa? Tidak ada yang akan menertawakanmu. Tapi jika kau untuk kesombongan, beli sepatu yang tidak sesuai dengan identitasnya. Hanya bercanda dengan Anda. Apakah ada hubungannya dengan Anda atau toko ini adalah milik Anda? Jika tidak apa-apa, cepatlah. Jangan memengaruhi suasana hati saya untuk mencoba sepatu. Kenapa tidak apa-apa? Saya tidak tahu apakah sepatu itu rusak. Beraninya kau keluar. Pakaian saya bersih dan nyaman. Saya tidak berpikir ada masalah. Pakaian tidak mewakili identitas seseorang. Beberapa orang memakai yang terbaik. Masih model manusia seperti anjing. Jangan repot-repot berbicara omong kosong dengan Anda. Sepatu ini aku minta tolong aku bungkus. Baik Nona, silakan ikut denganku. Tunggu sebentar. Hanya saja dia menggonggong. Kau yakin? Apakah Anda menyinggung pelanggan yang benar-benar datang untuk menghabiskan? Di mana saya membeli sepatu ini? Lin Wanwan, sepatu ini 3.000 bukan 3. Kamu mana ada uang beli barang mahal seperti ini? Oh iya. Keluar belok kiri ada yang jualan di trotoar barang-barang di sana. Lebih cocok buat kamu. Aku bilang kamu jangan keterlaluan, kamu jangan bilang 30.000. Bahkan 300.000, 3 juta. Kami Nuan juga bisa beli. Uang segini buat orang lain mungkin bukan apa-apa. Tapi buat Lin Wanwan meski dia jual semua barangnya, juga tidak akan cukup. Lin Feng, kamu bicara begitu keras. Kamu tidak takut suatu hari nanti kamu akan dipermalukan? Dipermalukan, Lin Feng dermawan tidak akan membalasmu. Kamu jangan tidak tahu terima kasih. Wei, dia berasal dari keluarga biasa. Wajar kalau dia ingin pamer, kita tidak perlu membalasnya. Anjing menggigit kita tidak perlu menggigit balik. Itu juga benar, aku juga tidak ingin merendahkan diri untuk bertengkar dengan orang rendahan. Tapi dengan statusnya, dia tidak pantas memakai sepatu yang aku incar. Sudah cukup bicara tentang orang rendahan. Kamu sendiri seberapa mulianya lagi pula sepatu ini. Bukan cuma satu pasang, kalau kamu mau kalian beli saja dulu. Baik, hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apa itu perbedaan? Di toko ini masih ada berapa pasang sepatu ini? Masih ada 3 pasang, Pak. Baik, bungkus semuanya. Kartu ban ini. Kartu ini kamu ambil, isinya ada uang beasiswaku dan uang hasil kerjaku, semuanya digabungkan. Sekitar 100.000 kamu ambil saja, tenang belajar. Jangan khawatir soal uang, ternyata lagi mau pakai uangku untuk pamer. Lin Feng, kamu mau pamer. Aku tunggu saja saat kamu dipermalukan. Silakan Pak, silakan gesek kartunya. Pembayaran gagal, saldo tidak mencukupi. Lin, si anak orang kaya. 30.000 bukan 300.000. Lin, si anak orang kaya, uang segini saja tidak punya. Kalau begitu Pak, saya bayar 1 pasang dulu saja. Pembayaran gagal, saldo tidak mencukupi. Lin Feng, bukannya kamu bilang ayahmu setiap bulan memberimu uang jajan beberapa juta, kenapa di kartu ini uangnya tidak sampai 30.000? Kartu ini kok bisa tidak ada uangnya, aku ingat. Lin Wanwan bilang dia menyimpan 100.000 di dalamnya. Pasti mesinnya yang rusak, ayo kita beli lain kali saja. Orangnya yang tidak mampu, jangan salahkan jalannya yang tidak rata. Gesek kartuku saja. Pembayaran berhasil, Nona. Saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Bagus, kamu dari mana kamu dapat uangnya? Membeli sepatu semahal ini, keluarkan sisa uangnya. Uang apa? Kamu masih pura-pura orang miskin seperti kamu yang mengumpulkan sampah. Bagaimana mungkin bisa membeli sepatu seharga 30.000? Uang ini pasti dicuri dari Lin Feng. Lin Wanwan, uang ini semua saya kumpulkan dari kerja paruh waktu dan hemat. Kamu berani mencuri uang saya? Kalian punya bukti, bagaimana bisa sembarangan menuduh orang? Tidak apa-apa. Lin Feng punya pacar seperti saya, tidak kekurangan uang. Masih perlu menyalahkan dia, Lin Feng. Kali ini untungnya kami menemukannya diam-diam. Belum tentu berapa banyak uangmu yang dicuri. Saya tidak pernah peduli dengan uang, tapi Lin Wanwan. Kartu ini. Semua ini saya hemat dan kumpulkan. Untuk membeli hadiah untuk Wei kalau saya teres. Membiarkanmu itu akan merusakmu begini. Kamu kembalikan uangnya, saya tidak akan membuatmu masuk penjara. Lin Feng, kapan aktingmu? Bisa sesedikit uangmu dulu saat kamu sekolah. Saya yang membiayai, sekarang putus kamu masih pakai uang saya. Untuk menghidupi kamu dan pacarmu, kamu terlalu licik. Lin, saya benar-benar kasihan padamu, kamu menghabiskan banyak uang padanya, dia sama sekali tidak menghargai orang seperti dia yang tidak jujur. Saya pikir sebaiknya langsung lapor polisi, biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Benar, masalah besar ini saya harus lapor polisi. Saya akan segera lapor Tidak polisi. bisa lapor polisi. Lin Feng. Dia berasal dari keluarga miskin. Mungkin hanya sesaat tergoda kalau polisi benar-benar datang. Sisa hidupnya akan hancur. Uang saya tidak akan memintamu mengembalikan.
Anggap saja sebagai gaji pembantu. Tapi kartu ini ayah saya yang berikan. Saya harus mengambilnya kembali. Lin Feng, kamu terlalu baik. Hingga dipermainkan oleh wanita jahat ini. Lin Feng dulu saat pendidikan wajib 9 tahun diperkenalkan. Apakah kamu ketinggalan? Kamu secara ilegal mengambil properti orang lain jumlahnya besar. Harus masuk penjara, cepat kembalikan padaku. Lin Wanwan, kamu tidak mengerti bahasa manusia, ya saya sudah bilang. Kartu ini memang milikku lagi pula. Sebelumnya kamu sudah menghabiskan uangku, mungkin sudah puluhan juta. Aku tidak memintamu untuk mengembalikannya, itu sudah sangat baik dariku. Benarkah? Aku sangat takut sekarang. Kamu sudah takut? Kalau kamu ingin aku memaafkanmu, pilih yang itu sekarang, berlututlah. Dan kenakan sendiri untukku. Lin Xiao, seharusnya kamu sudah melakukan ini sejak lama. Membiarkan si brengsek ini bertindak semaunya. Apa yang kamu tunggu? Cepat berlutut dan layani aku memakai sepatu. Jangan lupa statusmu sebagai pelayan. Seseorang jika dia tidak mau berlutut, bantu dia. Tuan polisi, inilah si brengsek itu. Dia mencuri uang pacarku. Dia adalah tumor masyarakat setelah keluar dari kampus, cepat tangkap dia. Kia Owe ini benar-benar memanggil polisi. Apakah dia gila? Dia benar-benar ingin membunuhku. Kamu berbohong, jelas-jelas kamu yang memfitnahku. Paman polisi, jangan percaya pada kata-katanya saja. Dia? Adik tingkat tidak menyangka kita bertemu lagi secepat ini. Selamat pagi senior Jiang, juga senior Ling Yuan. Kamu terlihat tidak baik. Jue, bagaimana bisa Anda memeluk Lin Wanwan? Ambil sepatu yang baru saja kubeli. Senior Ling Yuan, saya bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak, sepatu ini dibeli sementara belum tahu apakah cocok. Sepatu ini sepertinya high-end. Hanya satu, harganya lebih dari 300.000. Mengapa senior Ling Yuan sendiri yang memakaikan sepatu untukku? Mungkinkah karena ayahku memintanya untuk merawatku? Dia melakukannya karena menghormati ayahku. Ya ampun, aku tidak salah lihat kan? Senior Ling Yuan berlutut satu kaki, membantu Wanwan memakai sepatu. Ini seperti plot novel. Aku terpikat. Siapa bilang tidak? Aku bilang Ling Yuan tiba-tiba membatalkan inspeksi. Ternyata membeli sepatu untuk cinta pertamanya. Dia benar-benar berhasil membuatku terkesan. Sepertinya memang cocok. Ternyata pegawai toko tidak bohong, memang bagus. Lin Xiao, bagaimana bisa Anda merendahkan diri? Memakai sepatu untuk seorang pelayan, apalagi pelayan yang tidak jujur seperti ini. Anda bilang Lin Wanwan mencuri uang Anda. Benar, kartu ini. Sebelumnya saya serahkan padanya untuk disimpan, tapi tidak disangka dia mencurinya tanpa sepengetahuan saya. Untung hari ini aku menemukannya sebelum terjadi bencana besar. Lagi pula aku bukan tipe orang yang peduli sama uang. Karena kartunya sudah kembali, aku nggak akan mempermasalahkannya lagi. Kok bisa lupa sama si sok jagoan ini ya? Suasana yang bagus ini malah dirusak sama dia, Lin Feng. Aku tahu kamu punya masalah di otak, tapi jangan terlalu kentara dong. Kartu ini bukan berarti kalau kamu rebut jadi milikmu. Lin Xiao, aku tahu keluarga kamu kaya raya. Sama sekali nggak peduli sama uang segini, tapi lihat Lin Wanwan. Dia sama sekali nggak bersyukur menurutku, mumpung polisi ada di sini. Langsung tangkap aja dan interogasi, apalagi yang dicuri dari keluarga Lin. Barusan aku bilang dia nggak bilang kamu kan? Kok dia bilang apa aja kamu percaya? Kalau nggak ada urusan, pulang aja dan berjemur di bawah matahari biar kulitmu gelap, biar orang nggak bilang kamu itu kayak sayuran. Kamu Jiu Ye, jangan termakan omongan manis Lin Wanwan. Aku melaporkan secara resmi. Lin Wanwan mencuri harta Lin Feng dengan jumlah besar. Sarankan Jiu Ye menyelidiki sampai tuntas, buktikan Lin Xiao tidak bersalah. Kartu ini aku sendiri yang menyerahkan ke tangan Lin Wanwan, kok bisa jadi milik orang lain. Apa? Ini Jiu Ye yang kasih ke Lin Wanwan. Kalian nggak percaya? Jangan-jangan curiga Lin Yuan mau mengambil untung dari kalian. Aku? Lin Xiao, kamu kan bilang kartu ini milikmu. Sekarang kok jadi milik Lin Wanwan? Ini sebenarnya gimana sih? Kartu hitamku ini memang sebelumnya hilang. Kebetulan kartu ini mirip banget sama punyaku. Jadi mungkin salah lihat. Ternyata cuma mirip aja jadi salah lihat. Lagi pula meskipun Lin Wanwan, dia nggak mencuri kartu hitam ini, tapi dia diam-diam mentransfer uang Lin Feng yang nggak sedikit, kalau nggak kenapa di rekening Lin Feng nggak ada uang 30.000. Nona ini kamu bilang Nona Lin. Mencuri uang pria ini, siapa yang mengklaim harus membuktikan? Kalian punya bukti nggak? Bukti Lin Wanwan. Keluarga dia cuma tukang rongsokan. Biaya sekolah aja bergantung pada sedekah Lin Feng. Sekarang bisa beli sepatu 30.000 tunai. Ini bukan bukti apalagi. Berarti kamu tahu ada berapa uang di kartu Lin Feng?
Lin Feng kan anak sulung keluarga Lin. Di usia muda sudah punya kekayaan jutaan arus kas. Paling nggak ratusan juta meskipun kita nggak peduli. Sama uang beberapa puluh ribu tapi nggak bisa karena itu. Membiarkan orang-orang berperilaku tidak baik. Kalau begitu uang yang hilang kalian, udah nggak ada hubungannya sama Nona Lin. Lo bilang apa? Dari hasil investigasi gue, semua transaksi di akun Lin Feng sendiri. Totalnya cuma 736,25. Belum sampai setengah harga sepatu ini. Transaksi jutaan yang lo bilang. Dari mana asalnya? Ini nggak mungkin, pasti ada kesalahan. Lin Feng sering posting di WeChat sekali makan bisa sampai 1000 yuan. Gimana mungkin cuma ada 700 yuan di akunnya? Jangan-jangan lo kurang sebut satu angka nol. Lo nggak percaya sama kemampuan orang-orang Jiwe ya? Tentu saja nggak. Gue mana berani nggak percaya sama orang Jiwe. Pak polisi, gue mau melaporkan. Lin Feng dan Qiao Wei sengaja menjebak Nona Lin. Berniat melakukan penipuan ini, buktinya. Kami menolak mediasi, langsung tuntut Nona Lin ini barang-barang lo. Kalian berdua ikut gue dulu. Pak polisi, pasti ada salah paham Lin Xiao. Sepet Njelazen K Miracle. Lin Wanwan, lo sengaja balas dendam sama gue, ya karena gue putusin lo. Jadi lo rencanain buat ngerusak gue. Lin Feng, satu kebohongan butuh banyak kebohongan buat nutupin. Selama itu palsu, suatu hari nanti pasti ketahuan. Jangan kira lo deket sama Lin Yuan, bisa tenang-tenang aja, lo tunggu aja. Suatu hari nanti gue bakal bikin lo berlutut minta maaf. Lepasin gue bisa jalan sendiri. Senior Lin Yuan, makasih ya lo udah bantu gue lagi. Kalau lain kali ada waktu boleh gue traktir makan. Kenapa lain kali, kenapa nggak sekarang? Ah, lo sekarang ada waktu. Ada waktu. Gue baru ingat gue masih ada urusan, gue balik ke kampus dulu. Biarkan lo sama senior Lin Yuan berdua aja. Adegan tadi gue nggak tahan buat nggak fotoin diam-diam. Cocok banget, gue percaya lagi sama cinta. Kalian berdua jaga baik-baik ya. Ini Jiang Yao. Untuk sementara segini dulu. Oak, Tunggu, gue nggak bisa makan daging sapi, tolong gantiin yang lain. Nona tenang aja, tadi Mas ini udah kasih tahu. Kami udah ganti steak di paket jadi pork chop. Lin Xiao, ini uang di akun sebenarnya gimana sih? Kok transaksi di akun nggak sampai 1000 yuan? Wei, apa sekarang lo juga nggak percaya sama gue? Tentu saja nggak, kalau nggak gue juga nggak bakal bicara buat lo di depan Jiwe, tapi uang di akun ini. Sekarang juga gue nggak mau sembunyiin lagi sebelumnya. Saat menjalin hubungan dengan Lin Wanwan, apapun yang dia inginkan aku selalu memenuhinya. Karena itu aku menghabiskan banyak uang ketika ayahku mengetahuinya. Dia takut aku akan ditipu lagi olehnya, jadi dia menghentikan uang sakuku. Aku juga takut kamu khawatir. Jadi aku tidak memberitahumu tadi, sangka dia malah mengambil kesempatan ini. Bagus, aku tahu pasti karena Lin Wanwan lagi kamu tega-teganya menghabiskan uang untuknya, sekarang malah dia yang balik menyerangmu. Aku ini pria tidak mau bertengkar dengan wanita, anggap saja aku menelan pil pahit. Sudahlah. Tidak, pasti tidak bisa dibiarkan begitu saja, dia benar-benar tidak tahu terima kasih. Lin Wanwan begitu berani karena dia punya perlindungan dari Jiwe. Pasti ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Jiwe. Lin Wanwan, karena kamu sudah bertekad untuk melawanku, aku juga tidak bisa membiarkanmu tetap di sekolah ini. Silakan dinikmati. Terima kasih. Bagaimana rencanamu menghadapi masalah Lin Feng? Dia pura-pura kasihan sudah menipu banyak uangku. Sekarang masih di sekolah merusak reputasiku. Yang lain tidak apa, tapi uangku pasti harus kembali. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Kakak Lin Yuan, sebenarnya kamu tidak perlu. Karena ayahku sampai begitu memperhatikanku, ini urusan pribadiku. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Ayah Lin memintaku untuk menjagamu, tapi masalah ini adalah keinginanku sendiri. Ah, terima kasih. Kakak Lin Yuan, sebenarnya ada sesuatu yang sudah lama ingin kutanyakan. Kamu tahu ukuran sepatuku dan tahu aku alergi daging sapi. Oh iya, saat acara penyambutan mahasiswa baru kemarin, kamu bilang aku sudah berbeda. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kita satu SMA. Satu SMA, tapi kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Mungkin aku satu tingkat di atasmu, ditambah aku jurusan IPA. Jadi kita tidak pernah bertemu. Benarkah? Cepat makan, nanti dingin tidak enak. Jiang Yao, halo. Yao, ada apa? Nuan, aku juga tidak ingin mengganggu waktu berduamu dengan kakak Lin Yuan. Tapi ada masalah besar di asrama. Qiao Wei membawa orang. Ingin membuang barang-barangmu, cepat kembalilah. Jangan panik dulu, aku segera kembali. Jangan bertengkar dengannya. Ada apa? Apakah karena masalah Lin Feng dan dua orang itu? Pasti Qiao Wei ingin membela Lin Feng, jadi dia menyusuliku di asrama. Aku harus segera kembali sekarang. Jangan panik, naik mobilku, aku akan segera mengantarmu kembali, aku urus dulu. Akan segera menemuimu. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Nuan, kamu masih belum bisa melupakan Lin Feng ya? Tapi tidak apa-apa. Ada beberapa hal yang akan aku bantu selesaikan. Orangnya sudah jauh masih dilihatin. Aku bilang kamu terlalu peduli padanya waktu SMA. Kenapa tidak mengejarnya?
Nuan Lin Feng juga tidak suka padamu. Dan keluarganya juga tidak kaya daripada kamu bersamanya. Lebih baik bersamaku, aku bisa setiap hari membawamu naik mobil mewah pergi dan pulang sekolah, sehingga kamu tidak perlu lagi berdesak-desakan Aku di bus tidak tua itu. menunggu untuk dipilih oleh siapapun, aku juga bukan objek yang bisa dipilih. Aku tidak mengenalmu, aku juga tidak tertarik padamu. Aku juga tidak akan mencoba bersamamu lagi pula. Apa istimewanya keluarga kaya aku mengandalkan kemampuan sendiri? Mendapatkan beasiswa meskipun naik bus, aku tidak merasa malu. Selamat tinggal. Kalian tahu Ling Yuan tidak dia satu tingkat di atas kita. Tidak hanya tampan, keluarga juga kaya. Banyak cewek di sekolah yang sangat menyukainya. Nuan. Daripada mengejar Lin Feng, lebih baik suka sama Ling Yuan. Aku tidak mau Ling Yuan. Aku tidak mengenalnya, tampan apa gunanya? Lagi pula aku suka seseorang tidak melihat keluarganya. Aku hanya suka Lin Feng. Kesempatan ini aku rebut bagaimanapun juga. Aku tidak akan menyerah. Apa yang kau rebut? Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Pork chop ini kamu makan saja. Aku hanya datang untuk memberitahumu. Ada orang di sekolah yang mencari masalah dengan Lin Wan. Kenapa buru-buru pergi, ceritakan dong. Bukan ini semua barang Nuan, kenapa kalian membuangnya? Pergi. Buang semua barangnya. Aku pikir benar-benar bisa melupakanku, ternyata foto kelulusan SMA masih disimpan di hati, tidak pernah melupakanku. Minggir. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalian mau apa? Lin Wan, kamu mencuri harta benda melanggar peraturan sekolah, jangan selagan Weiwei. Membuang barang-barangmu. Kamu lupa ya, polisi dan pengacara sudah memberikan kesaksian untukku. Aku sama sekali tidak mencuri uang Lin, si anak kaya. Lin Feng bilang, bukan hanya uang 30.000 itu selama kalian pacaran. Boros dalam pengeluaran setidaknya juga ratusan juta. Kenapa kamu masih tidak mau mengaku? Saya menghabiskan uangnya Lin Feng. Kamu di luar sana begitu saja membanggakan diri sendiri. Kamu lupa kamu tidak punya uang saku dan meminta uang dariku. Kamu bilang mencuri uang itu kamu sendiri kan? Nuan, kamu tahu, aku apapun yang sebelumnya. Berapapun uang yang kamu habiskan, aku bisa memaafkan, tapi sekarang kita sudah putus. Aku tetap bilang asal kamu kembalikan uangnya. Aku bisa tidak melaporkan ke sekolah, kamu masih bisa tetap di sini. Lin Feng, kamu baik hati membela dia. Lihat deh sikapnya seperti apa menurutku. Dia cuma perempuan matre, lihat siapa yang bisa dia goda. Kamu berani memukulku. Memukulmu kenapa kalau orang tuamu tidak mengajarimu cara bicara yang baik? Aku yang akan mengajarimu. Lin Wan, ini kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri, tapi kamu masih tidak tahu terima kasih. Memukul Weiwei sekarang tidak hanya harus kembalikan uang. Keluar dari asrama kamu juga harus berlutut minta maaf ke Weiwei. Kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Aku bilang aku tidak akan keluar dari asrama dan tidak akan menghabiskan uang lagi. Aku peringatkan kalian. Kalau tidak mengumpulkan barang-barangku, aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Aku tidak salah dengarkan Lin Xiao punya kekuasaan. Dia cuma perempuan sampah berani membuat Lin Xiao menyesal. Dari mana beraninya Lin Xiao cepat? Keluarkan dia cuma pelayan. Berani bicara seperti itu, aku tidak tahan. Ya, berani melawan Lin Xiao. Kilyarkan dia kalau tidak, memberi pelajaran ke Lin Wan. Takutnya karakter anak orang kayaku akan terbongkar. Weiwei karena kejadian pagi ini, sudah tidak percaya padaku. Aku tidak boleh biarkan semua orang tahu aku kuma. Orang miskin, seperti Lin Wan. Aku juga tidak mau terlalu kejam ini, semua karena kamu memaksa. Kalian semua buang barang-barangnya ke tempat sampah. Dia suka memungut sampah, kan biar dia tinggal di tempat sampah. Aku lihat siapa yang berani. Kamu tidak apa-apa. Jiu Ye, aku tidak tahu kenapa kamu begitu membela dia. Tapi ini, sekolah bukan tempat untuk memamerkan kekuasaan. Sekarang semua orang tahu dia menghabiskan uangku dan memukul orangku. Kalau aku tidak berdiri, apa aku masih laki-laki? Kamu bilang apa? Aku bilang dia menghabiskan uangku dan memukul orangku. Diam. Tidak pernah lihat Jiu Ye marah besar. Lin Feng selesai. Aku tidak menemukan catatan kamu menghabiskan uang Lin Wan. Tapi semua ini adalah uang yang Lin Wan habiskan untukmu setelah bersama kamu. Uang yang dia keluarkan untukmu dari awal sampai akhir. Semuanya hampir 100.000. Uang ini adalah hasil jerih payah Lin Wan bekerja sambil kuliah. Uang yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit. Kamu harus mengembalikan semuanya tanpa kurang 1 sen pun. Apa aku tidak salah lihat, bukannya keluarga Lin kaya raya? Kok malah makan dan naik kendaraan pakai uang Lin Wan? Mana ada anak orang kaya naik bus dan beli barang murahan? Lin ini sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Sepertinya cuma pura-pura. Entah status anak orang kaya ini palsu atau asli. Menghabiskan uang cewek dan tidak tahu terima kasih orang, seperti ini bajingan. Memalukan kita para pria, jijik. Palsu, semua ini palsu ya. Ini pasti buatan Lin Wan, dia cuma kekurangan uang setelah putus denganku. Jadi dia memikirkan cara ini untuk menipu uang banyak dariku. Semua ini ada dasar hukumnya, membalik fakta tidak akan berguna dan kamu. Karena kamu sangat tidak ingin tinggal di asrama ini, maka pindahlah. Mulai hari ini kamu pindah ke kampus lama. Ke atas sana rapikan barang-barangnya, malam ini juga pindah. Ya. Tidak bisa, di kampus lama tidak ada air dan listrik, bukan tempat tinggal manusia.
Lin Feng, kamu kan kenal Jiu Ye, tolong bantu aku. Mohonkan ampun, aku benar-benar tidak ingin ke kampus lama. Jiu Ye. Wei adalah pacarku, lihatlah wajahku, bisakah? Baik, kalau begitu kamu ikut pindah bersamanya. Ada lagi yang ingin membelanya, silakan bicara. Nuan, maaf ya. Kita salah mendengar omongan Lin Feng dan menyalahkanmu. Aku minta maaf ya, tadi aku juga memarahimu. Tenang, aku pasti akan mengunggah video ini ke situs kampus. Agar semua orang tahu Lin Feng adalah pria yang hidup dari wanita. Aku punya banyak rumah mewah di luar kampus. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di kampus lama. Ayo kita pergi. Tuan Lin, jangan buru-buru pergi dong. Di tagihan ini adalah semua uang yang kamu habiskan dariku. Tuan Lin, lebih enak pakai tunai atau transfer. Beberapa hari ini, demi berpura-pura jadi anak orang kaya di depan teman-teman. Mana ada uang lagi di kartu kreditku, uang saku ayahku bulan ini. Belum ditransfer padaku, tunggu uangnya masuk, aku akan transfer padamu. Cukup, aku khawatir tidak bisa menunggu ayahmu yang kaya raya mentransfer uang padamu begini saja. Kamu buatkan aku surat hutang, dalam 3 hari kamu kembalikan uangnya padaku. Lin Feng sama sekali tidak kekurangan uang. Lagi pula uang itu semua kamu yang dengan sukarela memberikannya pada Lin Feng. Sekarang kamu minta kembali, tidak malukah kamu? Aku kan gak bilang gak mau dia bayar, lagi pula Tuan Lin yang kaya raya ini jangan-jangan gak punya uang segitu, ya kan? Tuan Lin ini rupanya menyesal. Lin Wan cuma 100.000, perlu banget marah-marah gitu? Benar-benar norak, pelit banget, nggak level. Kalau kamu pede bayarin aja. Ya udah, aku yang bayar, Lin Xiao kan pacarku. Aku ngeluarin uang buat dia, wajar aja. Nggak kayak orang lain sedikit uang aja diomongin terus. Suruh Lin Xiao bayar lagi. Nah, ini kartu isinya 100.000. Anggap aja uang pisah dari Lin Feng buat kamu, ambil aja. Jauhin dia mulai sekarang. Ini kan emang uangku. Nuan, maaf ya. Aku yang salah nggak jagain barang-barangmu. Sampai mereka ngotorin semua barangmu. Nggak apa-apa, aku udah biasa, santai aja. Barang-barang ini dicuci masih bisa dipakai, cuma nggak ada selimut. Aku nahan semalam aja. Barang-barang ini udah kotor, nanti aku suruh orang bersihin. Tempat tinggal udah aku cari di Thomson Villa. Thomson Villa itu mahal banget. Cuma anak orang kaya kayak kamu yang pantas tinggal di sana. Lin Wan ini kayaknya malah dapat rezeki. Mobil ada di sana, aku antar kalian. Kamu ikut juga ya? Tadi kamu belain Nuan, kebetulan Nuan juga butuh teman. Nuan, ayo, tempat bagus kayak gitu aku belum pernah ke sana. Tunggu dulu. Bawa ini dulu. Hari ini gara-gara Lin Feng itu. Nanti aku pasti ngebahas dia di forum kampus. Jangan marah sama orang yang nggak worth it. Kalau kamu ngebahas dia, ajak aku ya. Ngomong-ngomong Nuan, aku lihat waktu kamu pergi. Cuma bawa satu foto-foto, ini ada apa? Nggak ada yang penting-penting amat. Ini foto waktu SMA. Di foto ini yang mana kamu? Perubahannya gede banget, nggak kenal. Orang ini kok mirip banget sama kakak kelas Ling Yuan. Kakak kelas Ling Yuan? Bukan. Aku emang satu sekolah sama kakak kelas Ling Yuan tapi beda angkatan. Kamu salah kenal. Orang itu emang aku. Aku bilang Lin Yuan kita kan udah diterima istimewa, waktu kelas 2 SMA kok tiba-tiba inget. Ikut wisuda. Udah, jangan ngomong foto wisuda buruan. Ayo teman-teman lihat kamera, riak 1 2 3 2. 3 yi. Oh begitu ya, aduh Nuan. Kamu dan kakak kelas Ling Yuan emang jodoh ya? Iya beneran jodoh banget. Dia itu. Orang yang disebutin di forum itu dia ya? Lihat lagi mata kalian, bakal aku cabut kamu. Jalang.
Lin Feng ini sebenarnya gimana sih? Udah nyebar di forum sekolah, bilang kamu bukan anak orang kaya Lin Wanwan. Itu baru anak orang kaya beneran. Aduh anakku. Ayah kamu pakai jas ini. Kelihatan banget kayak direktur. Ayah emang orang kaya. Ini baju yang aku beliin kenapa nggak dipakai malah pakai yang ini? Apa Ling Yuan itu nggak ngurusin kamu di sekolah? Nggak kok, Lin Yuan kakak kelas baik banget sama aku. Cuma aku udah biasa hemat. Aduh sebenarnya nggak pengen kasih tahu statusmu. Takut kamu dibohongin sama cowok lain buat minta uang. Tapi nggak nyangka kamu masih tetap punya kebiasaan hemat bagus juga sih. Cowok itu kok kayak kenal ya? Gaya berpakaiannya kelihatan banget orang kelas atas. Kamu bilang cowok tua ini. Jangan-jangan target baru Lin Wanwan ya? Dia itu sugar daddy yang dicari Lin Wanwan. Sugar Daddy. Cowok ini kelihatannya. Umurnya paling nggak 40-50 tahun. Ayo hari ini. Ayah ajak kamu lihat rumah baru. Rumah baru aku juga pengen lihat rumahnya kayak gimana. Ayo naik mobil. Sebenarnya aku udah tahu dari dulu pas masih pacaran sama aku. Dia udah selingkuh sama cowok tua ini. Aku juga karena itu akhirnya putus sama dia tapi nggak nyangka. Dia malah dendam sama aku jadi ngelakuin segala cara. Fitnah aku, hancurin aku. Padahal dia yang selingkuh duluan malah fitnah kamu di forum sekolah. Ngerusak nama kamu emang nggak layak hidup. Kita juga kasih tahu kalau dia disokong sama cowok tua. Biarkan orang tahu siapa tahu dia bisa balik ke jalan yang bener kan kamu udah foto dia. Peluk cowok tua itu. Lin Feng kamu terlalu baik. Dia udah ngejahatin kamu segitu masih mau bantu dia balik ke jalan yang benar. Orang jahat kayak dia mending dibiarin jadi lebih jahat aja. Aku akan segera memposting foto dia dengan pria tua itu di forum supaya orang-orang tidak membicarakanmu lagi. Jangan kalau diposting di forum, sekolah bisa berdampak buruk untuk sekolah. Alasan Lin Wanwan masih bisa bersikap begitu sombong sampai sekarang adalah karena hubungannya dengan Jiuye. Selama kita bisa memberitahu Jiuye tentang hal ini, kita juga bisa membuat Jiuye tidak terus tertipu olehnya. Besok adalah acara gathering kelas nanti. Aku akan meminta guru untuk menyerahkan acara itu padaku. Kamu coba undang Jiuye. Masuk akal, nanti kita akan tunjukkan di depan seluruh kelas. Foto Lin Wanwan yang dirawat pria tua itu pada Jiuye. Kalau Jiuye tahu wajah aslinya pasti langsung meninggalkannya. Aku sudah susah payah membuat mereka percaya kalau aku anak orang kaya dan memandangku berbeda. Jangan sampai semuanya hancur karena Lin Wanwan. Teman-teman, besok adalah acara gathering kelas. Aku sudah memesan tempat di Huangjue, datang tepat waktu ya. Santai saja, semua biaya aku yang tanggung. Wah, Huangjue adalah klub hiburan terbesar dan termewah di Jinghai. Katanya satu botol minuman harganya ratusan ribu sungguh pantas disebut anak orang kaya. Benar-benar royal. Menggadaikan harta keluarga, hanya dapat beberapa puluh ribu Lin Wanwan. Kali ini aku pasti akan membuatmu benar-benar diusir dari sekolah. Mungkin kalian belum tahu Huangjue sebenarnya milik keluarga Lin. Aku tahu baru-baru ini di forum sekolah. Ada banyak rumor tentangku tapi aku percaya. Yang benar akan terbukti sendiri. Ternyata Huangjue milik Lin Xiao. Rumor di forum sekolah itu kami tahu pasti hanya isu belaka. Besok kami pasti datang tepat waktu. Menyaksikan harisma dan kemurahan hati Lin Xiao hanya memikirkan besok pergi. Ke tempat mewah seperti Huangjue malam ini pasti aku tidak bisa tidur karena terlalu semangat. Hidup Lin Xiao. Hidup Lin Xiao. Besok semuanya harus datang ya. Lin Wanwan, kalau kamu takut tidak usah datang. Kamu tidak perlu memancingku, aku juga ingin melihat. Apa sih trikmu? Lin Wanwan, akhir-akhir ini, kamu memanfaatkan Jiuye membuatku malu. Besok malam aku akan membuatmu benar-benar kehilangan sandaranmu. Saudara-saudara dalam hidupku bisa datang ke Huangjue. Terima kasih kepada Lin Xiao, mari kita angkat gelas. Bersulang untuk Lin Xiao. Aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Jangan lihat lagi tidak baik Ling Yuan. Aku dengar dari adikku saat gathering nanti. Lin Wanwan mungkin akan diincar oleh Lin Feng. Dia lagi. Adikku bilang mungkin saja, kenapa kamu buru-buru pergi? Aduh, tapi hanya minum-minum begini tidak seru. Bagaimana kalau kita main sesuatu yang seru, Kiao Suejie? Main apa yang seru? Kalau begitu kita ikut arah mulut botol, siapa yang ditunjuk mulut botol? Dia yang harus menjalani hukuman yang kita tentukan gimana? Oke, ayo. Cuma nggak tahu siapa yang pertama kali.
Waduh. Nuan-Nuan benar-benar kurang beruntung ya. Aku harus mikir dulu hukuman apa yang cocok buat kamu. Gimana kalau begini? Biarkan Lin Wanwan memilih salah satu lawan jenis yang ada di sini. Untuk dicium selama 30 detik, kalau dia nggak mau ya minum aja. Gimana hahaha? Ini bagus, ini bagus. Sekarang mahasiswa main game yang nggak sehat gini ya. Masih pilih lawan jenis buat ciuman. Kenapa nggak terbang aja? Kalau begitu kita setuju ya, ada yang nggak setuju nggak ada. Cuma nggak tahu Lin Wanwan bakal pilih siapa. Kakak Wewe, kamu harus waspada nih. Di kelas kita siapa yang nggak tahu Lin Wanwan suka sama Lin Xiao? Kalau dia pilih Lin Xiao, kakak pasti cemburu. Karena ini game ya, harus ikut aturan game. Kalau Lin Wanwan benar-benar pilih Lin Xiao, aku juga nggak akan protes. Lin Wanwan Weiwei nggak akan keberatan. Aku saranin kamu harus tahu diri. Jangan berpikir bisa ambil kesempatan untung-untungan. Lalu bisa balik ke Lin Feng. Mata mana yang lihat aku mau cium dia? Fitnah itu ada konsekuensinya. Aku lebih baik cium anjing daripada cium dia. Sudahlah Lin Wanwan, kami kan tahu kamu. Dari dulu selalu nempel sama Lin Feng. Kasih barang, kasih uang. Waduh, sayangnya Lin Xiao kita nggak tertarik sama kamu. Aku rasa bukan cuma Lin Xiao, semua pria nggak akan mau dekat sama perempuan yang nggak tahu malu kayak kamu. Lin Wanwan dari SMA, kamu selalu ngejar-ngejar aku. Sekarang ada kesempatan buat dekat lagi sama aku. Pasti kamu mimpi pun ketawa. Lin Feng, dulu aku tahu kamu narsis. Tapi aku nggak tahu kamu bisa nggak tahu malu kayak gini. Kalau aku cium kamu, aku bakal mimpi buruk beberapa malam dan kalian juga. Suka banget sama Lin Feng, kesempatan untung-untungan ini. Aku kasih aja deh ke kalian. Lin Wanwan, aku tahu kamu berani, ngomong tapi nggak berani lakuin. Kalau kamu nggak mau ya minum aja. Nuan-Nuan perutnya nggak kuat, nggak bisa minum, aku gantian aja. Nggak boleh gitu. Entah lakukan hukuman, atau habiskan minumannya. Kalau mau main-main yang bener. Bukan mana ada yang main kayak gini. Ini jelas-jelas memaksa Nuan-Nuan cium cowok lain. Ini jelas-jelas menyulitkan Nuan-Nuan. Berhenti, kamu siapa? Hanya anggota yang boleh masuk sini. Keamanan? Dia Ling Yuan. Kalau nggak mau ribut cepat pergi. Sial Jiwie, datang buru-buru begini malam. Pasti ada masalah besar. Minum-minum. Udah jangan pada ribut, aku percaya. Teman kita Nuan-Nuan pasti mau menerima kekalahan. Benar kan Lin Wanwan? Kalian? Lin Feng, kamu yang memaksa aku datang. Kupikir ada apa. Ternyata cuma trik-trik kotor begini. Kalau kalian mau main silakan, kami nggak ikut. Ayo yau yau. Sekarang mau pergi nggak semudah itu. Peraturan di sini yang pulang duluan harus minum 3 gelas. Teman Nuan-Nuan kita semua datang buat bersenang-senang. Kamu nggak boleh merusak suasana. Peraturan apa itu? Aku nggak tahu. Kalian sengaja menyulitkan Nuan-Nuan. Teman Jianyao, kamu lihat aku ganggu dia di mana? Kalah ya, terima dia sendiri yang nggak ikut aturan main. Kita semua satu kelas. Kalau Lin Wanwan nggak bisa minum, ya kita nggak usah menyulitkannya. Tapi aturan main juga nggak boleh dilanggar. Gini aja, pilih satu cowok di sini buat cium. Kamu sendiri yang pilih. Oke, kebetulan ini minuman bagus. Aku kasih ke kamu. Kamu? Lin Wanwan, kamu gila ya? Kamu suruh aku pilih, aku udah pilih. Kalau nggak bisa main, aku pergi, kamu nggak apa-apa kan? Lin Feng, kamu nggak apa-apa kan? Berhenti. Ngapain? Numpahin aku minum terus mau pergi. Nggak puas numpahin? Mau lagi? Nggak mau minum, baik-baik jangan salahin aku. Nggak mau ya? Lepas, ambilkan semua minuman, dia nggak mau minum. Kasih dia minum paksa. Nuan-Nuan jangan. Lepasin aku. Nekat. Gak apa-apa kan? Kak, kenapa baru datang? Ling Yuan ini cuma adik-adik kelas santai aja. Tadi sebenarnya ada apa sih? Aku belum pernah lihat ekspresi Jiwe seperti itu. Apakah kita bakal hancur? Udah jangan bicara, kalau Jiwe tahu. Kita semua bakal kena tadi kita main. Truth or Dare giliran Nuan-Nuan. Mereka suruh Nuan-Nuan cari lawan jenis di sini cium-ciuman. Kalau nggak harus minum, mereka tahu Nuan-Nuan nggak bisa minum. Tetap maksa dia minum. Semua pria di sini berhak ya. Aku nggak tahu apakah aku beruntung. Jiwe, kalian begitu melindungi Lin Wanwan. Jangan-jangan kamu suka sama dia, jangan sampai kamu tertipu. Kamu nggak tahu wajah asli Lin Wanwan. Diam, urusan Jiwie, bukan urusan kalian. Perkataan Wei Wei nggak sembarangan. Tapi aku nggak mau lihat, sampai sekarang kamu masih dipermainkan. Alasan aku putus sama dia, karena dia nggak bisa berubah, suka main-main.
Sifatnya yang suka pamer siapa yang punya uang. Dia akan cari cara mendekati merayu. Dia bahkan selingkuh sama pria tua saat pacaran sama aku. Jiuye, jangan sampai kamu tertipu sama penampilan polosnya. Kalian nggak punya bukti terus-terusan. Mengganggu Nuan-Nuan, memfitnah Nuan-Nuan. Kalian keterlaluan, siapa bilang nggak punya bukti? Ini bukti Lin Nuan-Nuan. Mesra sama pria tua. Ya ampun, aku kira dia polos. Pria tua ini bisa jadi bapaknya, masih mau juga. Gak heran Lin putus sama dia. Kalau aku juga nggak terima pacar sendiri. Ternyata wanita suka main-main sebelumnya Lin Nuan-Nuan. Sombong karena Jiuye sekarang. Jiuye tahu dia. Wanita simpanan pria tua, aku yakin. Sekarang lihat dia aja. Rasanya jijik. Sudah selesai. Jiuye, aku dan Nuan-Nuan masih teman setelah putus. Hari ini aku bilang di depan semua orang. Khawatir dia salah jalan, ingin dia jaga diri. Ini cara kalian bantu teman. Modal foto bikin rumor mesum. Kalau nggak percaya, tanya-tanya di sekolah. Waktu itu bukan cuma kita yang lihat, banyak teman sekolah. Semua orang melihat dia berpelukan dengan pria tua itu. Dan naik ke mobil pria tua itu. Dia belakangan ini selalu berpenampilan lemah dan menyedihkan hanya untuk mendekatimu. Dia mengincar uangmu. Lin Feng, apa kamu berpura-pura jadi orang kaya sampai jadi bodoh? Kalau aku mengincar uangmu, aku akan. Kalian bilang Lin Nuan-Nuan mengincar uangku. Benar, aku adalah mantan pacar Lin Nuan-Nuan. Aku sangat tahu siapa dia. Dia berasal dari keluarga miskin. Wajar saja dia suka pamer. Ingin mengubah nasibnya dengan mengandalkan pria. Meski mengincar uang itu biasa, tapi menjual diri untuk kemewahan tentu bukan solusi jangka panjang. Itu bagus sekali, aku punya banyak uang. Ya ampun, apa aku tidak salah lihat kabarnya Raja Dingin? Yang tidak boleh. Didekati Juya Sekresponten Mensium. Dia mengincar uangku, aku punya banyak uang. Ya ampun, ini sih kata-kata orang yang sedang jatuh cinta. Jiuye, mana mungkin Raja Dingin? Ini jelas-jelas orang kaya dan tampan. Yang sedang jatuh cinta berat. Aku jadi suka lagi. Kak Ling Yuan, aku ada urusan. Aku pulang ke asrama dulu. Nuan-Nuan, tunggu, aku ikut. Ini tidak mungkin, Jiu Ye, mana mungkin demi Lin Nuan-Nuan. Ling Yuan serahkan padaku untuk menanganinya. Kamu antar mereka berdua pulang dulu. Nuan-Nuan, kamu sudah lihat forum kampus belum? Foto kamu dan Kak Ling Yuan sedang berciuman. Semua siswa di sekolah sudah melihatnya. Forum kampus jadi heboh, iya. Komentar di bawahnya semua cewek di sekolah hancur hatinya. Ternyata Jiuye yang sudah lama diam-diam disukai sudah punya pacar. Nuan-Nuan, kamu buru-buru banget. Tas kamu ketinggalan. Nuan-Nuan, kamu kenapa? Aku sakit perut, pasti ma aku kambuh. Salah Lin Feng dan Kiao Wei, teman baik itu, sampai kamu tidak makan malam. Nuan-Nuan. Cepat telepon 120. Nuan-Nuan. Kamu yang menemani pasiennya. Masuk dan bayar biaya pasiennya. Nuan-Nuan gimana? Kak Ling Yuan, kamu kenapa datang? Aku dengar dia tidak enak badan, langsung buru-buru kembali. Dia baik-baik saja kan? Nuan-Nuan minum terlalu banyak alkohol. Sekarang sudah di ruang operasi. Aku juga tidak tahu detailnya, aku baru mau bayar biaya. Aku akan bayar tagihan, kamu tunggu di sini, kalau ada apa-apa langsung bilangnya. Oh, oke. Halo, mau ambil obat? Oke, terima kasih. Ayah. Paman Lin. Duduk dulu. Jangan bergerak. Ayah, kenapa kamu datang? Ada masalah besar begini mana? Mungkin ayah tidak datang. Aku yang telepon Paman Lin untuk datang. Anak bodoh, kamu ingin hidup kuliah yang biasa-biasa saja. Ayah tidak keberatan, tapi ayah tidak akan membiarkan ada yang mengganggu anak ayah. Ayah, jangan marah dulu. Sebelumnya aku selalu berpikir, kita semua teman sekelas baru masuk kuliah semua susah. Tapi sekarang mereka terlalu keterlaluan. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyesal. Paman Lin, kalau kamu sudah datang, aku pulang dulu ya. Oke, kamu juga sudah jaga semalaman. Pulang dan istirahat yang cukup. Aduh, pelan-pelan dong, buru-buru apa sih? Ayah, aku nggak terlalu manja kok. Lagi pula dokter bilang, operasi kecil bisa langsung jalan hari itu juga. Dan aku sudah lama nggak balik ke kampus. Aku kangen sama teman sekamarku. Kamu kangen sama teman sekamarmu? Atau sama anaknya keluarga Ling itu? Aduh, ayah.
Bicara apa sih? Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Kondisi ibumu kali ini. Karena kelelahan yang berlebihan menyebabkan anemia. Pastikan dia istirahat yang cukup. Oh iya. Ini daftar tagihan rawat inap kali ini. Jangan lupa bayar tepat waktu. Oh oke. Maaf merepotkan ya dokter. Biaya rawat inap sebelumnya dibayar oleh Lin Nuan. Sekarang barang pusaka keluarga juga sudah dijual, uangnya tinggal sedikit. Dari mana cari uang sebanyak ini dalam waktu singkat? Aku mau angkat telepon dulu. Halo, apa? Oke. Aku tahu. Ayah, kalau ada urusan kantor pulang dulu saja. Aku juga sudah hampir sembuh, bisa jaga diri sendiri. Kerjaan itu penting. Tubuh putriku jauh lebih penting. Ya sudah, aku sekarang sudah kuliah. Bisa merawat diri sendiri, karyawan perusahaan butuh kamu. Baiklah, kamu harus pelan-pelan ya. Hati-hati di jalan-jalan, pelan-pelan ya. Perawat, aku mau tanya. Wanita itu sakit apa, kenapa dirawat di rumah sakit? Masa nggak kelihatan pasti hamil? Suaminya bawa dia untuk periksa kehamilan. Hamil, periksa kehamilan. Lin Nuan. Nggak nyangka kamu nggak bisa jaga diri. Hamil sama pria tua itu. Lin Feng, kenapa kamu di sini? Anak besar keluarga Lin harus bayar sendiri biaya rawat inap ibunya ya. Kamu lebih baik urus dirimu sendiri, nggak nyangka kamu. Selain menggoda pria tua, malah hamil sama pria tua itu. Kalau hal ini sampai diketahui Pak Jiwo, atau diketahui seluruh sekolah, kamu pikir masih bisa bertahan di sekolah? Aku lihat kamu ini suka berandai-andai. Jangan-jangan kebanyakan bohong. Sekarang nggak bisa bedain mana yang asli, mana yang palsu. Kamu nggak mengaku nggak apa-apa adegan tadi. Aku sudah rekam semuanya. Kalau kamu nggak mau hal ini tersebar, lebih baik kamu ubah sikap bicara yang baik sama aku. Baiklah, aku mohon. Menjauh. Lin Nuan sekarang, karena kamu seluruh sekolah tahu. Aku palsukan sebagai anak orang kaya, kalau kamu nggak mau. Hal kamu hamil ini diketahui semua orang. Sekarang juga berlutut dan minta maaf sama aku. Lalu di forum kampus beritahu semua orang. Kamu karena nggak terima aku putusin kamu. Jadi kamu fitnah aku. Kalau nggak, aku akan umumkan hal kamu hamil ini. Casey Niwa orang. Berlutut itu nggak mungkin. Tapi karena kamu sudah sebut, aku akan pertimbangkan baik-baik bagaimana membantu kamu klarifikasi hal ini. Tunggu, aku belum selesai bicara. Lin Nuan, kamu sombong. Tapi tetap aku pegang kelemahanmu, dengarkan aku baik-baik. Wei. Lin Nuan menemui aku minta maaf, artinya dia sebelumnya menyimpan dendam, melakukan banyak hal yang gak baik ke aku. Jadi, dia harus klarifikasi dan minta maaf ke aku di depan semua teman sekelas. Dia bahkan punya anak dengan pria tua itu, melakukan hal yang melanggar norma dan moral. Sekarang dia tahu salah sudah terlambat. Setelah dia meminta maaf di depan semua siswa, aku akan memberinya pelajaran yang keras, membalas dendam untukmu. Karena dia bersedia membantu menjelaskan, berarti kesalahannya tidak terlalu besar. Jadi aku akan memintanya membayar 500.000, sebagai pria, aku harus besar hati. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. 500.000 saat kamu bersamanya, kamu menghabiskan begitu banyak uang. Memintanya membayar 500.000 saja itu terlalu murah baginya. Para siswa mengenai kontroversi Lin Feng sebelumnya di forum. Lin Nuan mengatakan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, jadi dia meminjam waktu siaran untuk menjelaskan dengan jelas. Tidak disangka dia bahkan bersedia menggunakan siaran untuk menjelaskan untukku. Ini juga baik seluruh sekolah bisa mendengarnya. Halo semuanya. Aku adalah mahasiswa baru Lin Nuan mengenai kontroversi beberapa waktu lalu di forum sekolah tentang teman sekelas Lin Feng. Aku ingin menggunakan waktu siaran ini di hadapan seluruh sekolah untuk memberikan tanggapan seragam. Apa yang dikatakan sebelumnya adalah fakta. Tidak hanya itu, aku juga menemukan bahwa Lin Feng selama berpacaran denganku berbicara dengan lebih dari 10 wanita kaya. Benar-benar seorang master manajemen waktu. Bukti konkretnya sudah aku unggah ke forum. Pria kaya yang penuh kasih hanyalah karakter yang dia buat. Sombong dan tidak setia adalah sifat aslinya. Bukankah kamu bilang akan membantu menjelaskan untukku? Kamu ngomong apa sih? Kamu benar-benar ingin menghancurkan aku. Apakah aku ngomong sembarangan? Kamu sendiri yang tahu, lepaskan aku. Bukankah kamu suka Lin Yuan? Sekarang, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Aku lihat kamu masih bisa sombong dengan dia setelah ini. Lepaskan. Hentikan. Kamu lepaskan. Bajingan. Kamu lagi drama pahlawan menyelamatkan wanita cantik ini. Mainnya enak ya, aku beritahu kamu, aku dan Lin Nuan sudah kenal lama. Bisa dibilang teman sejak kecil. Kamu tahu apa yang dia katakan saat putus? Dia bilang akan membuatku menyesal. Jadi semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk membuatku menyesal. Dan membuatku menyukainya lagi, bahkan kamu juga dia manfaatkan. Lin Feng, aku benar-benar memberimu muka.
membuatmu berani mengarang cerita tentangku dan Ling Yuan. Dulu aku tahu keinginanmu selalu menjadi orang sukses. Jadi karena hubungan kita dulu aku tidak melakukan hal yang ekstrim. Tapi aku beritahu kamu jika kamu berani menggangguku lagi. Jangan salahkan aku. Kita pergi. Lin Feng, pembimbingmu menyuruhmu. Sekarang juga ke kantor. Pembimbing Lin Wanwan bilang semua bohong. Aku Lin Feng. Aku nggak peduli apa yang Lin Wanwan bilang benar atau bohong. Urusan pribadimu sekolah nggak bisa ngurusin, tapi di depan seluruh warga sekolah menyakiti teman kita Lin Wanwan. Sudah bikin nama sekolah jelek. Sekolah mutusin ngasih kamu hukuman berat. Nggak boleh ikut penilaian siswa berprestasi selama 4 tahun. Pembimbing hukuman berat bakal masuk arsip lo. Aku bisa jelasin sama Lin Wanwan udah cukup. Ini perintah dari atasan, sekolah nggak bisa diubah. Kalau kejadian kayak gini terulang lagi sekolah bakal keluarin kamu. Ayo kamu mikirin baik-baik pembimbing aku. Lin Feng, kamu nggak apa-apa ya? Si Lin Wanwan ini keterlaluan banget. Setelah rahasianya ketahuan malah pengen ngerusak kamu, padahal tadi di depanku kamu malah ngasih dia keringanan. Aku nggak bakal biarin dia enak-enak. Besok kan acara tahunan sekolah ya. Nah, di acara sekolah yang bakal diliatin banyak orang itu, aku bakal ungkapin aib Lin Wanwan hamil. Aku bakal bikin dia jadi kayak tikus yang diusir orang. Maaf ya kakak, Ling Yuan bikin kamu lihat kejadian kayak gini. Ini bukan kejadian lucu, maaf. Aku yang gak bisa jagain kamu, aku gak bakal biarin dia nyakitin kamu lagi. Nggak kok, aku nggak bakal kasih dia kesempatan nyakitin aku lagi. Apa kamu masih suka sama dia? Sebenarnya aku tahu alasan dia putus sama aku. Dari dulu dia memang nggak punya latar belakang bagus di sekolah. Banyak yang remehin dia, makanya dia ngambil semua kesempatan buat ngubah nasibnya. Bahkan di sekolah dia pura-pura jadi anak orang kaya. Semua itu aku ngerti, tapi aku tahu itu bukan alasan dia bisa nyakitin aku. Makasih ya kakak Ling Yuan. Selama ini udah nemenin aku. Aku pengen selesaikan ini sendiri. Oke, aku percaya kamu. Manusia memang makhluk yang penuh cinta. Aku jangan percaya lagi sama cinta. Perasaan kayak gini kamu gak bakal ngerti. Bukan apa-apa ya Mas Ling, kamu yakin banget. Ngasih urusan itu ke Lin Wanwan nggak takut Lin Feng. Si itu ngefianatin dia lagi, terus mereka rujuk. Aku kenal dia, kalau dia udah niat pasti bisa. Kalau dia udah ngerasa nggak bisa, dia nggak bakal balik lagi. Ini kan tuh si lelaki tua yang nyokong Lin Wanwan. Dia berani-beraninya datang ke sekolah Lin Wanwan, aku jadi kayak gini. Semua gara-gara kamu di acara sekolah hari ini. Aku pasti akan membuatmu dipermalukan dan dicaci maki oleh semua orang. Putriku yang baik, masuklah dulu. Ayah sangat menantikanmu. Hari ini, sebagai perwakilan siswa berprestasi, naik panggung untuk berpidato. Aku lebih menantikan pidato ayah sebagai ketua sekolah baru. Aku akan masuk dulu. Baiklah, pergilah, hahaha. Selanjutnya mari kita sambut perwakilan siswa berprestasi. Lin Wanwan naik panggung untuk berpidato. Halo semuanya, saya adalah perwakilan siswa berprestasi Lin Wanwan saya. Saya tidak setuju. Lin Wanwan sama sekali tidak pantas menjadi perwakilan siswa berprestasi karena dia tidak hanya disokong oleh pria tua. Dia juga hamil anak pria tua itu. Hari ini saya melaporkan dengan nama asli, agar seluruh sekolah tahu wajah asli kamu, Lin Wanwan. Kia Owe, kamu memilih untuk memfitnah saya di hadapan seluruh sekolah. Hanya ada 2 alasan. Kamu ingin membalas dendam karena saya mengungkap Lin Feng. Dan saya hidup terlalu baik, kamu agak iri. Benar kan? Lin Wanwan, saya hanya tidak suka sikap munafikmu. Khawatir semua orang terus tertipu olehmu, orang yang hanya mencari keuntungan seperti kamu. Menjual diri untuk kemuliaan. Apa hakmu mewakili siswa berprestasi untuk berpidato? Tidak menyangka setelah sekian lama menikmati gosip, ternyata ada pembalikan lagi. Sudah lama dengar Lin Wanwan punya hubungan dengan pria tua. Ternyata benar, hanya tidak tahu apakah ini akan berbalik lagi. Saya akan lihat dulu, tidak akan mencaci dulu. Kia Owe, kita semua sudah dewasa bicara, harus ada buktinya. Kamu bilang saya disokong pria tua, kamu punya bukti? Tidak ada bukti, hanya bicara kosong, memfitnah orang. Saya bisa melaporkan kamu karena pencemaran nama baik. Kamu mau bukti ya? Baik, saya kasih. Putar videonya, saya lihat dia masih bisa berkilah. Orang di video ini ternyata benar-benar Lin Wanwan. Dia dan pria tua ini berperilaku mesra. Hubungannya jelas tidak biasa. APA saya tidak selalu hate dua orang ini di depan pintu klinik Kandangan. Apa yang dikatakan Kia Owe ini, benar Lin Wanwan benar-benar hamil. Anak pria tua ini, apa Lin Wanwan ini? Orang ketiga yang merusak rumah tangga orang. Ketua sekolah siswa ini tidak tahu diri. Berani mengarang cerita tentang Anda dan putri Anda, sungguh tidak pantas didengar. Saya akan segera menanganinya, pasti membuat Anda puas. Tidak perlu saya ingin lihat. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan? Ya.
Lin Wanwan, bukti sudah ada di sini, bagaimana kamu bisa tertawa? Maaf, tidak tahan maksudmu. Dia adalah pria yang menafkahi saya. Benar, apalagi yang ingin kamu katakan, tapi saya benar-benar mengagumi Anda menghadapi pria seperti ini. Pria tua dan jelek, bagaimana Anda bisa melakukannya? Diam, saya tidak mengizinkan Anda mengatakan itu tentangnya. Dia adalah pria tercantik di hati saya. Hahaha, anak ini. Tapi jika Anda bersikeras mengatakan bahwa saya adalah kekasihnya, tidak apa-apa. Saya benar-benar mencintainya, cinta ayah juga cinta. Lagi pula, bukankah anak perempuan adalah kekasih kecil ayah di kehidupan sebelumnya? Lin Wanwan, kamu benar-benar tidak tahu malu, pria tua seperti ini. Kamu masih berani mengatakan itu adalah cinta sejati. Kamu hanya mengincar uangnya ya, Lin Wanwan. Jangan pikir satu cinta sejati bisa menutupi fakta bahwa kamu menjual diri untuk kemuliaan, tidak merasa malu malah bangga. Pria tua dan bodoh seperti ini kamu tidak mengincar uangnya. Apakah kamu mengincar usianya yang tua atau dia yang tidak mendihaha? Apa yang harus saya malu? Lin Wanwan, siapa yang memberimu keberanian hari ini sehingga kamu masih tidak takut? Lin Wanwan, tahukah kamu? Dia Kara, Pereon Sekolah Malam, ini Kecua Sekolah baru juga. Kamu memuji pria tua yang melindungimu di depan ketua sekolah baru dan seluruh siswa dan guru. Apakah kamu masih layak tinggal di Elliston? Hari ini memang harus ada seseorang yang meninggalkan Elliston. Tapi orang itu bukan saya, itu kamu. Lin Wanwan, mengapa saya harus dikeluarkan? Kamu sendiri yang memiliki kehidupan pribadi yang kacau, mempengaruhi suasana sekolah. Sikapmu sombong dan tidak ada tanda-tanda penyesalan. Saya sarankan sampah seperti dia harus mengundurkan diri secara sukarela agar tidak merusak suasana sekolah. Kamu ingin saya dikeluarkan? Benar, oh tidak hanya itu, saya tidak hanya ingin kamu dikeluarkan. Saya juga ingin kamu berlutut dan mengaku di depan seluruh siswa dan guru. Jika hal ini sampai ke telinga ketua sekolah, dengan karakter ketua sekolah kamu tidak hanya akan dikeluarkan. Wewe, kamu terlalu baik sehingga orang lain bisa menginjak-injakmu. Menurut saya seharusnya ketua sekolah sendiri yang menghukumnya, mengusirnya dari Elliston. Tidak akan pernah diterima lagi. Sebuah video tidak bisa mewakili apapun. Saya sudah menduga kamu akan mengatakan itu. Video ini hanya bukti fisik saya juga memiliki saksi. Saksi-saksi di mana tidak mungkin takut menjadi kura-kura yang bersembunyi. Saya bersaksi, video ini adalah yang saya rekam. Saya melihat langsung Lin Wanwan dan pria tua ini berpelukan di rumah sakit. Perawat juga mengatakan kepada saya pria tua itu menemani Lin Wanwan untuk pemeriksaan kehamilan. Lin Feng, sekarang kamu berbohong tanpa berkedip. Lin Wanwan, saya melakukan ini untuk kebaikanmu. Saya sudah menasihatimu beberapa kali. Kamu tidak mendengarkan aku untuk memutuskan hubungan dengan pria tua ini, malah menyebarkan rumor untuk menjatuhkanku, ingin menghancurkanku sepenuhnya. Tetapi aku tidak bisa melihatmu terus melakukan kesalahan. Apa? Lin Feng selingkuh dan hidup dari wanita. Apakah semua ini palsu? Apakah semua ini karena Lin Wanwan yang karena cinta menjadi benci membuat kebohongan? Apakah kita salah menuduh Lin Feng? Lihatlah, dia tidak terlihat seperti berbohong. Lin Feng, kamu semakin munafik. Menjijikan. Lin Wanwan, yang menjijikan adalah kamu. Lin Feng melihat persahabatan kalian yang sudah lama berkali-kali membelamu di hadapanku. Tapi kamu malah semakin menjadi. Lin Feng sudah tidak tahan lagi. Baru bertindak terhadapmu, bahkan mendapat hukuman. Lin Wanwan, orang yang tidak tahu berterima kasih seperti kamu seharusnya diusir dari Elliston. Teman-teman, apa pendapat kalian? Wei benar, orang yang moralnya buruk dan merendahkan diri seperti ini tidak pantas tinggal di Elliston. Kami tidak ingin menjadi alumni dengan orang yang tidak bersih seperti ini. Keluar dari Elliston. Diam semua, siapa yang berani membuat keributan. Sekarang juga keluar dari Elliston. Wakil kepala sekolah, tolong adil untuk kami. Lin Wanwan, ada bukti dan saksi bahwa dia bersama pria. Tapi dia menolak mengaku, bahkan berbicara sembarangan di atas panggung. Orang seperti ini sungguh memalukan Elliston. Apakah kamu pikir Lin Wanwan dan pria di video ada hubungan asmara? Saya pikir lebih dari itu. Pria ini memakai cincin, jelas sudah berkeluarga. Tidak disangka Lin Wanwan juga merusak keluarga orang lain ya. Sekolah kita Elliston memiliki budaya yang baik dan peraturan ketat. Tidak bisa karena Lin Wanwan yang satu ini merusak semuanya. Kepala sekolah hari ini, Dewan Sekolah, juga akan kembali untuk upacara penghargaan. Kami juga demi masa depan sekolah memilih untuk mengungkap hari ini. Saya yakin Dewan Sekolah saat mengetahui kamu menghukum Lin Wanwan dengan tegas juga akan memberikan penghargaan padamu. Perilaku buruk harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Katakan padaku sebagai wakil kepala sekolah, bagaimana harus menangani ini? Lin Wanwan, hari-hari baikmu sudah berakhir. Wakil kepala sekolah, saya sarankan untuk siswa seperti ini harus dikeluarkan dari sekolah, dicabut status siswa, tidak pernah diterima lagi. Wakil kepala sekolah, meskipun saya juga ingin membela Lin Wanwan, tapi jika dia terus dibiarkan tinggal di sekolah, saya khawatir semua orang akan memiliki pendapat. Jadi saya pikir, bukan hanya Elliston dan direktur sekolah, tidak ada sekolah lain yang diizinkan. Dia akan benar-benar belajar. Seorang siswa dikeluarkan dari sekolah. Ini setara dengan lebih dari 10 tahun kerja keras. Apakah kalian benar-benar memikirkannya? Lin Wanwan merusak reputasi sekolah, mempengaruhi suasana sekolah. Sulit diyakinkan. Orang dewasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Lin Wanwan harus membayar jika dia melakukan kesalahan. Kalau tidak, masyarakat juga merupakan tumor masyarakat. Karena kau begitu bersikeras, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Lin Wanwan punya sesuatu untuk dikatakan. Pembersih diri. Lin Wanwan, sebenarnya aku bisa membuat wakil kepala sekolah.
Jangan pecat, biarkan wakil presiden memberi Anda kesempatan lain. Selama Anda bersedia berlutut dan bertobat di depan semua orang. Dan mengakui rumor dan penghinaan Anda. Pencuri itu berteriak, kau ingin aku berlutut dan minta maaf. Apakah Anda telah memfitnah saya sebelumnya, Lin Feng? Trik ini sangat kejam. Lin Wanwan, Lin Feng telah memberimu kesempatan. Kau tak cepat berterima kasih pada Dade. Berlutut dan minta maaf, tapi kau tinggal di Elliston. Kesempatan terakhir. Tapi kalian tidak punya kesempatan. Apa yang Anda inginkan sekarang? Manajer sekolah dan wakil kepala sekolah. Bahkan Ling Yuan tidak bisa melindungi Anda. Karena saya memiliki hati nurani yang jelas. Para siswa tidak selalu ingin tahu identitas Lin Feng. Karena Anda tidak berani mengatakan. Kalau begitu aku akan membantumu. Wanita yang menghabiskan uang saya untuk menghidupi diri sendiri pada akhirnya menggigit saya. Setiap hari Lin berteriak, kau benar-benar siapa dirimu? Lin Feng ayah yang tidak punya perusahaan. Bukan tuan muda orang tuamu. Hanya pembersih. Apa? Orang tua Lin Feng ternyata menjadi penyapu jalan. Tidak heran aku belum mendengar tentang rumah Jing Hai Lin. Ternyata itu palsu. Tidak heran dia mengendarai mobil mewah tanpa memakai barang mewah. Saya tidak berharap orang ini berpura-pura. Jangan tertipu olehnya karena dia. Aku akan segera meninggalkan Elliston. Dia selalu berbohong. Apa yang saya katakan tidak kredibel. Lalu apa yang Master Lin katakan? Kamu mau ngapain sih? Lin Wanwan sekarang, karena kamu seluruh sekolah tahu. Kalau aku pura-pura jadi anak orang kaya, kalau kamu nggak mau urusan hamilmu, diketahui semua orang, lebih baik kamu minta maaf sama aku sekarang lalu di forum kampus. Bilang ke semua orang sebelumnya, kamu cuma ngerasa nggak terima, karena aku putusin Jadi kamu fitnah aku. Kalau nggak aku bakal sebarkan semua keburukanmu. Matiin rekamannya. Orang tuanya cuma tukang sapu jalanan. Baju yang dia pakai itu baju bekas kita. Bau banget, kita nggak mau main sama dia. Lin Wanwan, kamu cari mati ya. Kalau mau dapat respect dari orang lain, harus mulai dari diri sendiri, bukan kayak kamu. Cuma bisa mukul cewek. Lin Feng. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu yang dari kecil hidup enak. Nggak usah sok-sokan ngasih tahu aku. Kalian nggak pernah ngerasain apa yang aku alamin. Nggak ada hak buat ngajarin aku. Asal-usul jelek bukan alasan buat berbuat jahat. Apa yang kamu lakuin cuma cari alasan buat diri sendiri. Pada akhirnya kamu cuma pengecut yang nggak bisa terima asal-usulmu. Lin Wanwan, kamu sok suci, kamu hebat. Meskipun mereka tahu identitasku, aku tetap bisa. Lanjutin sekolah di Elliston sementara kamu. Sebentar lagi bakal diusir dari Elliston. Usaha belasan tahunmu sia-sia. Jadi akhirnya aku yang menang ya. Elliston. Hari ini benar-benar buka mataku. Dia tuh pria tua yang ngegaji Lin Wanwan bagus. Nggak nyangka kamu berani datang ke sini, kamu mati. Lin Wanwan, kamu berani bawa sugar daddy ke sekolah. Benar-benar cari mati kamu ngegaji mahasiswa. Udah rusak moralnya, berani juga bikin onar di sekolah. Wakil rektor ini, kesempatan emas di depan dewan sekolah. Cepat tangkap dia, diam. Tahu dia siapa? Wakil rektor apapun identitasnya. Dia pria tua yang ngegaji mahasiswi, bisa apa sih? Orang kayak dia berdiri di sini. Benar-benar aib buat Elliston. Diam Lin Feng, dia nggak kenal aku. Apa kamu juga nggak kenal aku? Nggak mungkin aku kenal orang kayak kamu. Kakakmu kok bisa? Nuan-nuan sini ke papa. Ayah. Perkenalkan, ini adalah putri kandung saya, Lin Wanwan. Ternyata yang disebut pria tua Lin Wanwan ternyata adalah ayah kandungnya. Tapi bukankah keluarga Lin Wanwan pengumpul sampah? Pria ini memakai pakaian pesanan khusus. Terakhir kali lihat mobilnya model terbaru, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah itu Anda Paman Lin? Tapi bukankah keluarga Anda miskin? Bagaimana bisa diam kau? Kau masih berani memanggilku Paman Lin? Dulu saat kau datang ke rumah kami, kau berjanji Berilin kali akan merawat Lin Wanwan. Tapi apa yang terjadi? Kau tidak hanya berselingkuh. Di sekolah kau juga selalu menyulitkan putri saya. Inikah janjimu padaku? Aku hanya ingin menjadi lebih baik. Apa salahku? Aku berselingkuh karena Lin Wanwan pantas menerimanya. Siapa yang menyuruh keluarga kalian miskin? Bagus sekali. Bahkan jika Lin Wanwan hamil, karena perselingkuhan itu bohong. Sampai seperti ini Elliston pun tidak bisa menahannya. Benarkah? Sebagai ketua yayasan Elliston, jika tanpa persetujuanku, siapa yang berani mengusir putri saya? Ketua yayasan? Kau adalah ketua yayasan baru yang membeli Elliston, orang terkaya di Jinghai. Berarti Lin Wanwan adalah putri orang terkaya. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Dia pasti palsu. Kiawe, kau bodoh. Aku sendiri yang menyambut ketua yayasan. Bagaimana mungkin salah? Sebelumnya, putri orang terkaya itu tidak ingin menonjolkan diri. Tidak disangka kalian semua.
Melakukan hal yang sangat bodoh sampai sekarang. Kau masih saja ribut. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya kau bilang keluarga Lin Wanwan pengumpul sampah? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Pergi dulu kau bersama aku. Kan karena aku anak orang kaya jadi sekarang. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Nuan. Selama 20 tahun aku merawatnya dengan penuh kasih sayang. Aku tidak pernah sedikit pun menyakitinya. Tapi tidak disangka, kalian malah bersama-sama menyakitinya jika. Apa aku tidak salah dengar tadi? Adalah kalian yang bilang perilaku buruk, menyakiti murid, merusak suasana, sekolah dikeluarkan dari sekolah, dihapus dari daftar sekolah benarkan. Bukan aku. Wakil kepala sekolah ya. Karena itu yang mereka minta. Maka lakukan sesuai yang mereka katakan semua yang hari ini. Menyebarkan rumor tentang anakku semua dikeluarkan. Satu pun tidak boleh tinggal. Bukan begitu Pak Lin, kami tidak tahu Lin Wanwan adalah putri Anda. Kami tidak sengaja Pak Lin, kami semua dihasut. Ya semua karena Kia Owei kami semua dihasut olehnya. Baru nakal pada Wanwan Anda harus memaafkan kami. Sekali bilang tidak sengaja, sekali bilang dihasut. Apakah dengan begitu bisa melupakan luka yang kalian timbulkan pada putriku? Nuan adalah putriku kalian. Cuma menyesal dan minta maaf. Kalau dia bukan putriku, apa kalian bisa seenaknya di sekolah? Hari ini semua yang nakal pada putriku, yang parah langsung dikeluarkan, yang ikut diberi sanksi berat mulai hari ini. Semua perusahaan di bawah grup Lin tidak akan merekrut, sedangkan dalam hari ini Lin Feng Kia Owei menurutku kalian tidak perlu tinggal di Jinghai lagi. Anak durhaka, jangan panggil aku ayah di luar sana kau. Buat masalah apa sekarang? Ada kekuatan tak dikenal berusaha sekuat tenaga memblokir keluarga Kiao. Kau di luar sana bertengkar dengan siapa? Ayah, ini bukan salahku. Ini Lin Wanwan tidak bilang padaku dia Lin Wanwan. Kilyarga Lin kau berani bertengkar dengan Kilyarga Lin SI orang Turki. Tidak meminta maaf padanya. Bersiaplah keluarga Kiao bangkrut. Sudah. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak, aku tidak boleh tidak punya apa-apa. Aku harus sukses, aku tidak boleh kalah. Lin Feng kalah total. Bagaimana rasanya tidak punya apa-apa? Semua yang kau alami sekarang adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Aku sudah memberimu banyak kesempatan tapi kau tidak menghargai. Sebelumnya aku tidak tahu kebaikanmu. Aku pasti akan baik padamu, oke? Benarkah? Aku berjanji padamu, oh tidak. Aku bersumpah mulai sekarang aku akan selalu menuruti semua perkataanmu. Semua janji yang pernah kuberikan padamu akan kuselesaikan. Sayangnya, sudah terlambat. Sekarang aku secara resmi, sebagai putri dari orang terkaya, akan mengeluarkan perintah pemboikotan padamu. Selain keluarga Ling juga akan menambahkan perintah pemboikotan. Semua perusahaan di bawah keluarga Ling akan menolak mempekerjakan kalian. Tentu saja kalian bisa mencoba berwirausaha, tetapi akan mendapat tekanan tanpa henti dari keluarga Ling. Kata-kata ini akan berlaku selamanya. Bawa dia. Lepaskan. Lepaskan aku, kamu tahu siapa aku. Aku punya banyak uang, berapapun yang kamu mau akan kuberikan. Ayahku adalah orang terkaya. Lin Feng sudah mendapat ganjarannya sendiri, kamu tidak perlu memikirkannya. Aku tahu, hanya tidak menyangka dia begitu keras kepala, sampai-sampai langsung gila di tempat. Hukum karma sejak pertama kali dia berbohong. Seharusnya sudah bisa membayangkan hasil seperti ini. Nuan, ingatkah ayah pernah bilang padamu, di acara perayaan sekolah akan memberimu sebuah hadiah. Sebetulnya Ling Yuan ini bukan hanya seniormu, tapi juga tunanganmu. Kalian berdua di sekolah baik-baiklah membina hubungan, setelah lulus langsung menikah. Menikah? Tidak, aku tidak setuju.